Ada umat kebalik di sini bang. Umat kebalik di sini bang. Kenapa bang? Ya itu Apanya yang yang eksplisit. Eksplisit dijadikan ambigu, ambigu dijadikan eksplisit. Pasti oten. Ya pasti bang. Ya, pasti. Tak mungkin bukan. Insya Allah pasti itu. Apa yang Ya. dipermasalahkan? Dia mengatakan begini bang. Di Al-Quran disebutkan Allah tidak menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab kecuali supaya dipahami. Kan begitu. Lalu dia bawa surah Maryam ayat 71. Kaf, ha, ain, a. Lalu di situ kita nggak mengerti kan? Tapi ada penjelasannya di Al-Imran ayat 7 bahwa Allah menurunkan Al-Quran dalam dua kelompok besar, yaitu adalah mukamat dan mutasyabihat. Allah katakan yang mukamat ini pokok, yang mutasyabihat hanya Allah yang tahu. Nah dia maksa seolah-olah Allah itu bertentangan dengan kalimatnya sendiri. Di satu sisi dia bilang dalam bahasa Arab supaya mengerti, tapi nyatanya bahasa Arab pun kami nggak ngerti. Nah itu bang. Oh gitu. Ya, dia mengangkat tangan itu kontradiksi bang. Nah kita bawalah dalil yang dada bla 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 itu kan kota anu dia aja nggak ngerti. Atau mungkin begini bang, atau mungkin sudah menyimak tadi Ray. Silakan Bang Adi Saputra, apa yang anda masalahkan di ayat itu bang, biar nanti bisa dijelaskan oleh Bang Fuma. Silakan Bang Adi, satu ronde buat anda, silakan. Bang Adi, mati aja. Masih PR dia lagi Belum nyari. tadi saran lah. Mati aja. Tadi gini bang, dia jelasin si Anu itu adalah seorang lelaki yang begini, yang bawa ini, bawa itu. Nah kami tanya, di mana penjelasan itu di Bible? Kalau penjelasan ayat Muhammad hanya Allah yang tahu, itu Ali Imran ayat 7. Makanya kami paham. Nah sekarang dia, coba tunjukin. Iya justru salah satu bukti kebenaran Al-Quran itu sebagai wahyu Allah, wahyu pencipta langit dan bumi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya adanya ayat-ayat mutasyabihat yang menjadi tantangan dari Allah kepada orang-orang Arab yang jago syair. Allah mengatakan bahasa Quran tersusun dari huruf-huruf Arab yang kalian pun menyusunnya untuk membangun atau membentuk syair atau puisi. Nah sekarang saya kasih, kata Allah, aku kasih ayat mutasyabihat. Walladhi ansala ilaikal kitaba minhu ayatum muhkamah kunna ummul kitab wa uharu mutasyabihat. Ada di antara firmanku terdiri dari huruf-huruf yang hanya aku yang tahu. Sampai hari kiamat tak akan pernah ada manusia sehebat apapun ilmunya yang tahu tentang ayatku itu. Hanya aku sendiri yang tahu. Nah ini sudah 1400 tahun. Ada nggak orang yang bisa tahu ayat mutasyabihat ini? Tak ada. Berarti sampai hari ini Al-Quran masih terbukti sebagai firman Tuhan. Allahu Akbar. Tuhan menantang, wahai manusia, jika engkau bisa membuktikan bahwa ayat yang hanya aku yang tahu, tetapi ternyata ada di antaramu yang tahu, maka gugurlah Al-Quran itu sebagai firman pencipta langit dan bumi. Contoh misalnya, kita gugurkan perkataan di dalam kitabnya orang Yahudi sebagai firman Tuhan. Ulangan 30 nomor 11. Apa yang diterangkan di sana? Sebab perintah ini, ajaran, aturan, wahyu yang aku serahkan kepada Nabi Musa, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh bagimu. Nah sekarang mari kita buktikan. Apa yang diterangkan kemudian di dalam Kejadian 1 nomor 8. Qara Elohim rakia samayim haya irep haya boker yome sanni. Di situ ada titik 2 lalu ditambah dengan satu huruf V. Pertanyaan saya, kalau kitab yang diturunkan oleh Allah, oleh Tuhannya Yahudi kepada Nabi Musa itu betul, yang diterima orang Kristen ini adalah firman Tuhan, apa makna dari huruf V yang ada di Kejadian 1 nomor 8? Ada yang paham? Ada yang ngerti? Bang, Katanya Bible Perjanjian Lama, kitab Torah itu mudah dipahami, tidak sukar untuk dimengerti. Faktanya Kejadian 1 nomor 8, Qara Elohim rakyai samayim haya ereb haya bokerio meseni titik 2 V, tak ada satupun ahli kitab, baik itu yang asli maupun bahlul kitab, yang palsu, yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, tak ada yang ngerti apa itu V dalam Kejadian 1 beneran. Tapi katanya mudah.
Tapi kalau Al-Quran tidak, hanya aku yang tahu, tak ada yang tahu, hanya aku sendiri. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zawga wa yattabi'una ma tashabaha minhu abtigaa al-fitnah wa abtigaa at-ta'wila wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hanya Allah yang tahu, hanya aku Allah yang tahu, hanya aku yang tahu, hanya aku sendiri yang tahu. Tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang akan tahu. Dan karena tidak ada yang tahu sampai hari ini, maka Al-Quran tetap ranking 1 sebagai kitabullah, warisan langit untuk makhluk yang ada di atas muka bumi. Allahu Akbar. Itu satu. Yang kedua, kalau kita masuk di dalam kitabnya orang Kristen, mohon maaf nih, bukan kita menggurui, ya, tapi memang mereka harus banyak belajar ke kita. Di dalam kitab mereka kemudian diterangkan, ya, kita lihat di dalam Wahyu 1 nomor berapa itu? Nomor 17. Mi posafai emai a atau alfa kaito omega. Pertanyaan saya, apa makna huruf A dan apa makna huruf O di dalam tradisi Yunani? Ini sampai mencret pelek sepeda, tidak akan pernah ada oteng yang bisa menjawab. Mereka memplesetkan huruf A dengan kata arkai, huruf O dengan kata telos. Padahal itu bukan maknanya seperti itu. Jadi yang tadi huruf V dalam bahasa Ibrani tak ada artinya. Kemudian dalam bahasa Yunani, arke kaito telos itu bohong. Itu bukan awal dan akhir. Ya, di situ huruf A, alfa, dan O, kaito O. O itu apa artinya? Ongol-ongol. Tak ada yang paham. Jadi orang Kristen ini memang harus disunat dulu supaya otaknya bisa berfungsi. Demikian teman-teman. Bang, Ya. tadi ada saya dengar boker. Boker itu apa boker? Adik. Sembarang. Kok larinya ke boker? Itu kitab kejadian 1 nomor 8 itu, Bang. Ternyata bahaya ya, baru dengar batuknya Bang Zuma langsung gak berani buka mute-nya. Bahaya memang ini, aduh Masya Allah. Tapi begini, Daeng. Saya ragu sebenarnya. Ini sudah buka. Silakan Bang Adi. Jadi kan orang abang tadi kan bertanya, siapa kata si Anu ya? Ya, kata si Anu itu adalah tertuju kepada seseorang yang tidak disebut namanya. Saya katakan itu kepada seseorang yang disebut namanya, kalau nggak salah itu orang laki-laki yang membawa candy. Ya, tapi namanya tidak disebut. Contohnya kan seperti dalam Matius 8 ayat 18, Matius 26 ayat 18. Ketika Yesus menyuruh seseorang untuk pergi ke kota kepada si Anu, menyampaikan pesan bahwa Yesus akan merayakan Paskah di rumahnya bersama murid-muridnya. Itu menuju kepada seseorang. Contohnya kalau dalam logika kita, ya Bang ya, dalam logika, pergi dulu kamu ke rumahnya si Pak ini. Apakah dikasih tahu siapa namanya? Tentu jawabannya tidak. Tapi kita tahu siapa seseorang itu yang harus kita tuju. Seperti itu yang tertulis seperti Anu ini. Itu bisa dikategorikan ada dua bisa dikategorikan. Itu kata apa namanya? Ini kepada seseorang, dan tertuju juga kepada benda. Lanjut Bang Gu. Ini apa ini? Dia bilang, nggak tahu, saya juga bingung. Saya juga bingung. Apa ini? Enggak, Maksudnya? Maksudnya kan si Abu tadi bertanya atau kawan-kawan di sini. Nah, itu kata Anu itu tertuju kepada siapa? Saya katakan itu tertuju kepada seseorang yang tidak disebut siapa nama dalam arti. Iya, oke. Nah sekarang, oke, kita paham, saya paham. Ulangan 30:11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Di dalam Kejadian 1 nomor 8. Karena Elohim rakia sama yim haya ereb haya goker dome seni karena Elohim ilahim bukan Elohim ilahim. 2 V. Pertanyaan saya,
Huruf V di sini maksudnya apa, Bang? Dalam Bang, Ya. dalam ayat berapa? Kejadian 1 nomor 8. Bentar Bang Bu ya. Ya, silakan lihat di manuskrip tertua atau terjemahan, jangan terjemahan Indonesia ke Ibrani ya. Silakan. Bang Zuma belum tahu kita punya mamirus ya. Kita temukan mamirus baru. Mamirus. Iya, papirus kan sudah. Kita punya mamirus, Bang. Beuh. Oh iya, lupa. Aduh, Bang, mamirus kami nih tanya Bang Palopo. Mantap, Mahal, Bang. Mahal, Bang. Beuh. Itu Biaya kejadian penelitian. kapan ya? Nah, Iya Bang. Ya. Kejadian 1 ayat 8. Kejadian 1 nomor 8. Di situ ada kata boker. Oh, Boker itu dalam bahasa Ibrani identik dengan pagi hari. Jadi bukan boker di pagi hari ya, bukan. Boker Tov. Ya. Pagi-pagi atau fajar menyingsing atau pagi hari, subuh lah, subuh. Maksudnya boker, Pak Bom boker di pagi hari tanpa cebok, itu maksudnya. Sadis. Nah, kalau di Al-Quran kan jelas tuh, aku yang menurunkan Al-Quran, aku yang menjaga. Tapi di antara ayatku itu ada ayat mutasyabihat yang tahu hanya aku. Nah, kalau sampai ada manusia yang sudah hidup di zaman modern ini menemukan komputer dan lain-lain, pesawat bajak bertonton ribuan ton bisa melayang ke langit. Tapi hal seperti ini, manusia yang sudah begitu modern dan sudah canggih ilmu pengetahuan semakin maju, tapi belum bisa memahami dan tidak mengerti ayat mutasyabihat, menandakan bahwa kekuatan manusia itu dibawa tunduk, ya, di atas kekuatan, di bawah kekuatan Tuhan. Allah mengatakan hanya aku yang tahu, hanya aku yang tahu, illallah, tak ada yang tahu kecuali aku, kecuali Allah. Mau sampai kapanpun, sehebat apapun manusia itu, mau sampai sendoknya pun ikut berbicara, sepatunya pun ikut berbicara, Tuhan mengatakan tak ada yang tahu, hanya aku. Dan kalau sampai ada orang yang tahu terjemahan daripada ayat mutasyabihat itu, maka gugur Al-Quran ini. Alhamdulillah, kekuatan barat, kekuatan orientalis, kekuatan Sionis untuk mencari data agar bisa mengertikan ayat mutasyabihat itu gugur. 1400 tahun mereka kesana kemari mencari dari lapisan langit, lapisan bumi. Apa maksud dari ayat mutasyabihat ini? Kita harus bongkar ini. Sampai hari ini nggak ada yang bisa. Artinya Al-Quran betul. Walladzi anzala ilaikal kitaba minhu ayatun muhkama kunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zawgu wa yattabi'una ma tashabah minhu yubtiga. Itu kata Allah. Minhu betiga al-fitnah wa betiga at-ta'wilah wa ma ya'lamu ta'wilah illallah wa la ya'lamu ittiba' illallah. Jadi hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang bisa mengerti tentang ayat mutasyabihat itu kecuali aku sendiri, Allah. Nah, sekarang terbukti tak ada yang tahu. Memaknai bagi orang-orang yang paham, Al-Quran ini datang di atas muka bumi dengan huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, za, sa, jim, dan seterusnya. Huruf-huruf hijaiyah yang orang Arab itu ketika menolak Al-Quran, ya, membusungkan dada, menepuk dada dengan mengatakan, apa ini Nabi Muhammad? Engkau hanya mengikuti bahasa-bahasa orang najam. Kemudian Allah mengatakan, ya sudah, coba kau terjemahkan ayatku ini. Tak ada yang tahu. Sampai hari ini, sampai mereka bingung. Apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Penentang-penentang Al-Quran pada masa Rasulullah ikut menjadi umat Rasulullah. Kalau mereka pusing,
ini kok nggak bisa ya kita terjemahkan? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Dan sampai hari ini semakin canggih, semakin modern, tak ada yang mampu menerjemahkan. Gila enggak tuh? Ya, tapi kalau di Bible, aku turunkan kemudian Torah agar engkau mudah memahami dan itu lebih dekat kepadamu. Tapi faktanya tidak sukar bagimu, tapi faktanya sukar. Tidak pula terlalu jauh, faktanya jauh. Itu perjanjian lama. Contoh, para Elohim yang tadi yang saya katakan. Rakia sama Yim, Haya, Ereb, Haya, Boker, Yome, Seni, Kara, Ilahim. Titik 2 V. Nah, P ini apa? Tak ada yang bisa jawab. Begitu juga Wahyu 1 nomor 17. Akulah A dan akulah O. A ini apa? Karena tidak diketahui ditambah-tambahkan alfa. Alfa ini apa? Alfa ini huruf pertama dari abjad Yunani. O ini adalah huruf terakhir. Maksudnya apa di situ? Nggak tahu. AO itu apa? AO nggak ngerti. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai terjemahan dalam bahasa Yunani awal akhir atau permulaan dan penghabisan itu adalah arke kaito telos. Nah, jauh kan? Gak nyambung kan? Gak nyambung. Berarti AO itu artinya apa? Gak tahu, gelap. Kita sapa dulu Gurunda. Ada Leon. Selamat pagi Leon. Assalamualaikum kalau muslim. Selamat siang. Selamat siang. Ada yang mau dibengkokkan? Silakan sampaikan. Oh ya, ini yang semalam maaf, dari sama Kristen Bunda. Ya? Siang semalam sama Bunda itu. Oh siap. Lanjut. Ya itu kan saya tidak sempat tanggapi yang saya tanyakan ke Bunda. Siapa tahu Bang Zuma bisa jawab itu. Apa itu Bang? Tadi malam saya tanya sama Bunda. Ada nggak yang bisa? Pak Leon, suara musiknya Bang, Ya. soalnya live YouTube ini Bang. Oh ya maaf. Lagi di rumah makan soalnya. Oh iya. Silakan. Ya jadi gini, saya kan tadi malam tanya ke Bunda gini Bang, ada nggak yang bisa buktikan bahwa yang ngomong ke Nabi di gua itu benar-benar malaikat atau bukan? Begitu. Ada nggak yang bisa buktikan itu? Begitu Bang, itu aja sih. Oke, baik. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan bahwasanya tidak patut bagi Allah berbicara langsung kepada manusia. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Ya. Jadi Allah mengatakan tidak pantas kemudian aku Allah berbicara langsung kepada manusia. Maka ketika aku ingin berfirman, memberikan ketetapan hukum kepada para nabi, kepada para manusia, maka aku mengutus utusanku melalui perantaraan. Satu adalah perantaraan wahyu, kedua belakang tabir, ketiga mengutus malaikat. Tiga unsur inilah yang Allah gunakan di dalam berfirman. Yesus menerima firman dari malaikat. Oke. Kemudian Nabi Abraham alaihissalam menerima wahyu kemudian dari belakang tabir dan juga dari malaikat. Sedangkan Nabi Musa tabir dan juga malaikat. Nabi Muhammad wahyu dan juga malaikat. Nah, bagaimana bisa membuktikan bahwa itu adalah malaikat yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, makhluk yang datang kepada beliau tidak memperkenalkan diri. Selamat pagi, assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu sandiwara radio. Ini Sedangkan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqq." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang datang kepadamu itu adalah Roh Kudus yang mengajarkan Al-Quran dengan benar yang berasal dari Tuhanmu.
Nah sekarang permasalahannya, bagaimana bisa kita ketahui bahwa itu adalah Roh Kudus? Lihat ajarannya, Bung. Apa yang diajarkan kemudian? Kok bisa Rasulullah yang ummi, yang buta huruf, bisa kemudian memberikan kemudian tatanan-tatanan kehidupan melalui lisannya yang diterima dari malaikat atau Roh Kudus? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara histori, Roh Kudus datang kepada beliau itu bukan di dalam goa. Tetapi ketika dia turun dari goa, keluar dari goa Hira, barulah kemudian Roh Kudus itu datang kepadanya. Jadi antara goa Hira, dia turun kemudian untuk menemui biniknya, perjalanan turunnya itulah kemudian malaikat itu datang. Jadi bukan di dalam goanya. Bukan dalam goa. Rasulullah sudah keluar dari goa tersebut, lalu kemudian, ya gimana? Boleh sedikit Bang Gu. Jadi dalam surah yang katakan tadi itu, dari surah itu ayat Gimana, 5. Ki? Sebentar Adi nanti dulu. Ini karena ada pertanyaan dari Bang Leon, biar diselesaikan dulu ya Adi ya. Enggak, udah. Ada pertanyaan dari Bang Leon, biar diselesaikan dulu. Iya. Bang Zuma kan membawa surah ayat 51. Jadi saya ingin menegaskan dari narasi Tunggu dulu Bang, jangan dulu. Iya, tidak ada orang jangan dulu. bertemu Kan langsung nanti dengan jangan Tuhan, dulu nggak ada. dipotong gitu. Keluaran 33 nomor 20. Ada nggak nabi-nabi Yahudi mati menerima firman? Ada. Siapa? Siapa? Coba salah saya boleh. Silakan. Ah. Jadi kita dari Lari topik. Bentar gini Adi nanti dilanjutkan nanti. Ini ada pertanyaan dari Bang Leon, biar diselesaikan dulu. Kayaknya Bang Leon ingin dapat poinnya dari sini. Ya, sabar dia. Sabar Adi, sabar. silakan mengizinkan brother. Maksudnya gini, biar Bang Leon ini dapat Siapa poin gitu. nabi yang mati setelah menerima wahyu? Bentar bro, kan kalau kita kan saya mau klarifikasi. Iya, siapa nabi yang pernah bertemu Tuhan dan mati? Siapa? Saya kasih tunjuk, kalau yang mati nggak ada yang mati. Ya, itu dia makanya. Sedangkan Tuhan menerangkan di dalam Keluaran 33:20, tidak akan ada orang yang bisa hidup melihat aku, nggak ada. Begitu melihat aku pasti mati, bukan dibalik. Melihat Tuhan, Tuhannya yang mati di pohon, bukan. Itu dalil, Bung. Dalil kan? Tidak ada seorang pun yang bisa hidup karena melihat aku, nggak ada. Tak ada. Nah sekarang kalau Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berfirman langsung kepada nabi mana yang pernah mati? Ya udah, saya bisa. Ya silakan. Mohon izin sahabat, kita dengarkan dulu. Silakan. Anda tunjukkan nabi mana yang setelah datang Tuhan kepadanya langsung mati. Silakan. Kan itu narasinya. Lu manusia apa ini? Pertanyaan saya belum dijawab ya. Putra, bentar. Iya karena temanmu ini masuk. Bentar Bang Leonku ya, aku minta maaf kepada Bang. Silakan. Jadi saya minta maaf Bang. Ya. Jadi kalau ada Tuhan yang pada ya langsung apa ada ya. Bukan di iman Kristen dalam hukum atau dalam kitab Taurat itu kitab Musa. Iya. Musa sendiri berbicara kepada Elohim itu seperti teman. Oh salah kamu. Makanya baca Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 kamu baca nomor 35, 38 dan 53. Selesai di situ ya. Baca habis ini kau bicara ya. Baca dulu itu Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 baru ngomong. Iya Bang. Anda diam dulu. Anda diam dulu. Yang datang kepada Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan, malah Elohim. Baca kemudian Keluaran 33 nomor 20. Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti kalau yang datang kepada Musa itu adalah Tuhan, Musa mati dong. Musa mati nggak? Musa mati nggak? Musa nggak mati. Oke, berarti yang datang kepadanya Tuhan atau bukan? Tuhan. Nenekmu kiper. Dah kau diam. Kau diam dulu. Ilmu dan kepalamu kamu nggak bawa hari ini, saudaraku. Saya harap yang naik ke Komal Islam itu yang bawa kepala. Ente tidak bawa kepala. Sekali lagi saya sampaikan, karena Anda tidak bawa kepala, mungkin tumitmu bisa memahami. Di dalam Keluaran 33 nomor 20,
Firman Tuhan berbunyi, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, yang dipandang oleh Musa Tuhan atau malaikat? Nah, kalau Tuhan berarti dia mati, kuclu. Udah, kau diam, kau cebok dulu sana. Oke, sekarang Saudara Leon, kembali, apa pertanyaan saudara yang tersulit yang Anda punya yang tidak bisa masuk di kepala? Silakan. Ini tutup aja kameramu, nanti kami muntah. Udah. Kenapa? Udah. Ada apa gerangan? Saya sudah membacakan Keluaran 33 nomor 20. Iya, kenapa Anda tidak bisa memberi saya kesempatan untuk menjawab? Karena kamu bahlul. Ngapain saya diskusi sama orang tak punya kepala? Habisin waktu saya. Habisin waktu. Jumat, santai dulu lah Jumat. Ya, saya nggak ada waktu berdiskusi dengan manusia tanpa kepala. Gimana ceritanya nih? Halo, dengar dulu. Apa yang harus saya dengarkan dari mulut yang tidak diolah oleh otak? Kamu dengarlah baik. Sabar dulu. Gimana orang ini? Tabe dai. Iya. Adik, kita gantian. Ini room edukasi. Jadi bukan kamu aja. Kita udah 2 jam loh lebih di sini tadi berdiskusi. Jadi kita kasihlah kesempatan kepada teman-teman kita yang juga ingin bertanya gitu loh. Kamu diam dulu, mute dulu deh. Jangan belagak gila supaya disepak gitu loh, jangan. Iya, Ya, jangan gila. Pura-pura Jangan gila gila. supaya ditendang dari sini, Iya. jangan. Duduk aja situ yang cantik, perbaiki rokmu. Iya. Supaya kau nggak tersingkap bijimu. Duduk aja di situ cantik dulu. Kamu ketahuan penipunya. Oke, saya bacakan samamu. Kau dengarkan ya. Kalau kupingmu tidak berfungsi, kau dengar pakai lubang hidung. Dengarkan. Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Jangan kau bicara dulu. Ya. Lubang hidungmu pasang supaya bisa mendengar. Karena kelihatannya kupingmu udah rusak. Dengarkan baik-baik. Nomor 35 dikatakan apa? Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepada Musa dari semak duri. 1. Siapa yang datang melalui semak duri kepada Musa, siapa? Tuhan atau malaikat? Boleh nggak saya diperbesar layar? Tuhan atau malaikat? Tuhan. Hah? Tuhan. Udah, kamu cebok dulu di sana. Kau masuk neraka aja, udah. Turunin orang ini kalau nggak bisa. Mengganggu dia, nggak ada ilmunya. Kok Dalilnya sudah mengatakan Musa diberi firman oleh Allah melalui malaikat, dibilangnya Tuhan. Dasar kucluk manusia, otakmu sudah penuh panu. Udah, kau turun. Kau turun ke gereja dulu, cium pantat pendeta biar otakmu berfungsi. ya udah Turun bang, turun. Jangan mengganggu kami bang, jangan mengganggu. Ya, ini edukasi. Ini edukasi. Kalau tidak punya otak jangan naik diskusi. Ya, ke ruangannya apa, komalnya CP atau kurangnya Roh Kudus, Roh Kematian. Di sana kalian bisa bodoh sebodoh-bodohnya. Di komal Islam jangan memperbodoh diri. Oke, kembali kepada Saudara Leon. Apa gejala awalnya bang? Silakan. Terima kasih Bang. Jadi gini kan, Kira yang abang bilang tadi, kemudian ayat-ayatnya kan turun ke Nabi Muhammad gitu ya. Apa itu Allah sendiri yang bicara atau melalui malaikat Jibril yang bicara ke Nabi Muhammad? Itu pertama. Itu pertanyaannya ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, kalau memang itu malaikat Jibril atau Allah yang bicara, kan hanya ke Muhammad saja. Tidak ada yang lain yang bisa membuktikan, memverifikasi itu bahwa memang benar Tuhan yang bicara atau malaikat yang bicara ke Muhammad gitu. Iya. Jadi gimana gitu Bang? Ya, Seperti sekarang itu. begini Bung, sebuah kebenaran tanpa saksi apakah gagal? Kutanya dulu. Sebuah kebenaran tanpa saksi apakah kebenaran itu gagal? Misalnya Anda membunuh anak orang, Apa, karena Bang, tidak kira-kira? ada yang melihat Anda membunuh, maka pembunuhan yang nyata-nyata terjadi itu gagal. Padahal anaknya orang sudah Anda kubur, tapi tidak ada yang lihat. Apakah pembunuhan itu gagal? Atau tetap saja terjadi? Masalahnya saya memang ada dan saya bisa dilihat gitu maksudnya. Ya, Nabi Kalau Muhammad, Allah atau malaikat kan tidak Nabi bisa Muhammad dilihat. Nabi Muhammad dilihat dan dia menerima wahyu bukan cuma sekali.
Nabi Muhammad menerima wahyu selama 22 tahun. Buktinya sejazirah Arab beriman kepada beliau. Berarti prosesi terjadi pada saat pewahyuan yang dilakoni oleh Nabi Muhammad SAW disaksikan oleh banyak orang. Istrinya, sahabat-sahabatnya, bahkan pada saat Rasulullah kemudian lagi kajian, malaikat Jibril datang. Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa yang barusan duduk di sini? Sahabat-sahabat mengatakan, hanya engkau yang tahu wahai Rasulullah. Itulah malaikat Jibril. Dia datang dalam rupa manusia. 22 tahun bukan waktu yang singkat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun. Artinya selama 22 tahun malaikat Jibril selalu mendampingi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Anda berbicara mengenai saksi. Al-Quran mengatakan, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diwahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Perlu ada saksi. Nah sekarang apa gunanya saksi-saksi ini? Apa gunanya saksi kalau semuanya saksi bohong? Seperti Lukas. Banyak saksi yang melihat. Aku menyusun berita-berita yang kuterima dari saksi-saksi semula. Saya tanya siapa saksinya? Nihil. Oh saksinya itu adalah para gembala. Namanya siapa? Nihil, nggak tahu. Jadi sesuatu kebohongan agar dianggap benar, maka pembohong ini akan mengumpulkan banyak saksi. Tapi saksi palsu. Siapa yang bersaksi? Siapa yang jadi saksi? Lukas bertemu Yesus, Lukas bertemu Paulus, Lukas bertemu Yohanes, Lukas bertemu pengarang Yohanes maksudnya. Lukas bertemu dengan Markus, ada? Yesus bertemu dengan Markus, ada saksi? Nggak ada. Al-Quran 22 tahun diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dilakoni oleh Rasulullah di tengah-tengah bangsa jahiliyah, di tengah-tengah bangsa Arab. Sejazirah Arab mengaminkan dan mengimani. Lukas menuliskan saksi-saksi, banyak saksi, banyak saksi, banyak saksi. Siapa orang Yahudi yang percaya kepada buku Lukas? Ada? Ada. Buku Lukas hanya laku di Roma Vatikan Barat, tidak laku di Israel. Belum ada sinagoge yang ada di dalam sinagoge itu buku Lukas, nggak ada, karena itu buku karangan. Nah Al-Quran sejazirah Arab orang beriman. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Orang mau beriman atau tidak beriman terserah dia. Tapi kebenaran Al-Quran tidak bisa digoyahkan. Termasuk yang ayat yang tadi yang saudara siapa tadi yang tanpa kepala itu, ayat mutasyabihat. Nah ini Nabi Muhammad kemudian kalau tidak menerima dari Allah, bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan ini? Nggak mungkin. Maka mereka beriman. Nah kemudian ketika ada tuduhan bahwa Rasulullah menerima wahyu di dalam Gua Hira, itu salah, itu keliru. Saatnya sekarang Anda paham. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima Roh Kudus, malaikat Jibril pertama kali itu bukan di dalam gua, tetapi keluar dari Gua Hira menuju perjalanan pulang ke rumah. Malaikat Jibril kemudian datang bertanya kepada beliau, memerintahkan kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana dalilnya? Baca di hadits Muslim nomor 233. Rupa-rupanya baginda Rasulullah Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril bukan di dalam goa, tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama itu di luar goa. Hadits nomor 233 riwayat Muslim alaihi salam. Nah, Muslim radhiyallahu an. Silakan. Sedikit ya, kayaknya Bang Leon itu masih istirahat. Boleh kira-kira nggak? Ya, silakan. Terima kasih. Begini. Kalau tadi kan mengatakan bahwa dengan menjadi Islamnya hampir seluruh jazirah Arab waktu itu, walaupun ada perlawanannya, dan Allah sebagai saksi itu adalah satu-satunya, itulah yang membuktikan bahwa
malaikat Jibril dan Allah lah sendiri yang menurunkan wahyu ini kepada Nabi Muhammad, Quran kepada Nabi Muhammad, begitu? Ya. Oke, baik Bang. Itu saja Bang, tidak ada yang lain lagi. Saya masih punya satu pertanyaan kalau boleh Bang. Silakan. Nah, ini kan agama-agama kalau membuktikan kemahakuasaan Tuhan ya. Iya. Putus-putus lidahnya, Bang. Jaringannya ya. Di mujizat mengunjungi langit dan membelah bulan kan begitu. Kenapa kemudian dalam situasi sekarang ini Allah yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa itu tidak melakukan apa-apa? Contoh, saya kasih contoh ya. Iya. Yang sekarang ini lagi jadi perdebatan bahkan yaitu invasi dari Israel ke Palestina kan begitu. Kemudian peperangan di antara Arab Saudi dan Yaman yang mengakibatkan sekitar 500.000 anak-anak Yaman mengalami stunting ya. Itu sangat menyedihkan dan menyakitkan hati begitu Bang. Jadi bukan persoalan agamanya apa, tapi kenapa Tuhan yang Maha Kuasa ini sepertinya tidak peduli dengan semua itu. Begitu Bang. Terima kasih, mohon pandangannya Bang. Oke, sekarang pertanyaan yang global aja, yang umum, sifatnya umum. Kemana Tuhannya Kristen ketika COVID melanda dunia? Itu aja dulu. Gak usah neko-neko menyudutkan satu agama. Sekarang kemana Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, Tuhannya Islam ketika dunia COVID melanda dunia? Kemana Tuhan-Tuhan ini? Oh, tidak ada Tuhan berarti. Iya sama. Ya, maksudnya berarti sama. tidak ada Tuhan. Iya, kemungkinan begitu Bang. Kemungkinan tidak ada Tuhan. Bahaya ini. Sepertinya begitu. Lalu yang mengadakan alam semesta ini kalau tidak ada Tuhan siapa? Nggak tahu Bang. Yang Nah, pasti itu dia. Alam semesta ini ada dan ada peperangan, ada penderitaan. Nah, Tuhannya mana? Kan begitu. Oh begitu. Jadi maksudnya saudara, maunya Anda itu dunia ini harus tenang, tidak ada huru-hara. Ya kan dia Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Kasih, Maha semuanya itu. Kok bisa menciptakan dunia di mana ada orang-orang yang Anda ini agamanya apa? Tunggu dulu. Anda ini agamanya itu. apa? Anda ini Kalau agamanya? saya nggak penting soal agama sih kalau saya Bang. Oh berarti Anda tidak punya kepala dong kalau gitu. Boleh dong saya bertanya, kalau Anda tidak percaya akan adanya Tuhan, apa yang ada pada diri Anda yang milik Anda? Coba tunjukkan ke saya. Yang punya milik Anda itu apa? Yang Anda miliki itu apa? Coba katakan ke saya. Apa yang Anda punya? Ini yang saya punya maksudnya yang properti Yang milik Anda saya punya, yang atau Anda gunakan sesuatu yang berbicara saya ini milik miliki Anda? dalam diri atau di luar diri begitu. Semuanya, diri Anda yang saya tanya. Apa yang menjadi hak paten milik Anda? Hak paten, HP saya Bang, Ya. saya beli. Ya, apa? HP saya beli Bang. Jadi HP mungkin Anda, itu milik Anda saya. beli. Oke, itu milik Anda. Nah, sekarang Anda mendapatkan upaya untuk membeli HP itu berjalan, kemudian ke counter beli HP itu kakinya siapa? Anda kan beli HP, oke itu milik Anda membeli. Sekarang kaki Anda beli di mana kaki Anda itu? Tanya dulu. Kaki Anda itu Anda beli di mana? Nah, saya tidak beli Bang. Nah, lalu? Saya tidak beli. Lalu siapa yang punya betis yang Anda punya itu yang Anda pakai? Iya punya saya Bang. Tidak Dari semua mana yang Anda punya saya dapatkan? harus saya Dari beli mana? Bang. Dari mana Anda dapatkan betis itu dari mana? Kok tiba-tiba saja Anda merasa memiliki? Saya lahir dengan betis ini Bang. Saya lahir dengan betis ini. Anda lahir dengan betis. Ketika Anda lahir dengan betis, Anda punya
Anda sebelumnya itu koordinasi dengan ibu Anda atau gimana ceritanya sampai Anda ada? Saya tidak meminta saya dilahirkan, Bang. Nah, berarti ada yang mengatur. Udah paham sampai sini? Berarti ada yang berkehendak berarti ada yang berkehendak sampai ada Anda di dunia ini. Saya rasa mereka tidak berkehendak secara langsung untuk saya, tapi mereka membuat anak dan anak itu lahir dan itulah saya. Begitu. Tapi orang tua saya tidak berkehendak saya yang seperti ini. Oke, Anda sudah punya anak? Sudah. Anda sudah punya? Sudah. Anda yang bikin betisnya anak Anda? Proses yang diperlukan untuk itu reproduksi. Ya, saya tanya, apakah Anda yang saya membuat tidak memesan betisnya? betis di toko begitu, Bang. Saya tanya, apakah Anda yang membuat betisnya? Saya hanya melakukan bagian saya, Bang, dan membiarkan alam melakukan sisanya. Berarti betis anak Anda itu bukan buatan Anda, bukan? Itu bagian dari proses reproduksi saja, Ya, Bang. saya Secara tanya, alamiah betisnya terjadi apakah begitu. Anda yang membuat? Saya turut berpartisipasi dalam proses itu. Turut berpartisipasi. Apa yang Anda buat? Kemudian apa yang Anda buat sampai kok bisa jadi betis? Saya memasukkan penis ke dalam vagina istri saya, kemudian air mani keluar dan sperma menyatu dengan ovarium, kemudian terjadilah proses pembuahan itu. Setelah itu embrio bertumbuh menjadi seorang jabang bayi dan dilahirkan melalui operasi sesar. Oke, berarti Seperti di itu. dalam rahim istri Anda itu ada alat canggih gitu ya? Betul? Alat apa maksudnya, Bang? Lah itu tadi Anda hanya menyuntikkan sperma kata Anda. Cairan berarti bukannya menjadi keju, tapi justru menjadi daging. Kok bisa? Berarti di dalam rahim istri Anda itu ada mesin. Enggak, itu memang proses alaminya kan seperti itu. Kok proses alami? Maksud saya, bukankah istri Anda yang membuat itu? Bukan? Itu proses alami, Bang. Iya, Terjadi proses di dalam, alami ini yang terjadi di membuatnya, yang membuatnya, aku bilang, yang membuat proses ini berjalan itu siapa? Itu proses alamiah, Bang. Saya tahu itu proses Seperti alami. binatang, Justru seperti kalau abang Anda nanam mengatakan itu jagung. proses alami, justru kalau itu adalah proses alami, itu adalah ketidakberdayaan Anda. Karena segala sesuatu terjadi itu ada sebab musababnya. Anda hanya memasukkan air, kemudian air itu berproses menjadi betis. Nah sekarang ketika Anda ditanya siapa yang membuatnya, Anda mengatakan itu proses alami. Inilah ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Bukti bahwa ada yang memprosesnya kan? Enggak juga, Bang. Menurut saya ya. Kok gitu? Maksudnya begini. Di dalam dunia ini ada yang tidak bisa saya kontrol. Bukan berarti ada orang lain yang mengontrol begitu. Nah sekarang Anda berbicara itu dari mana? Anda berbicara itu dari mana asalnya? Kemampuan Anda sendiri? Saya belajar, Bang. Oh belajar. Anda belajar berbicara. Terus alat untuk berbicara itu Anda beli di mana? Alat-alat berupa lidah, pita suara. Seperti Anda saya beli di sudah mana? bilang tadi bahwa tidak semua yang saya punya itu harus saya beli, Bang. Iya ingat, yang saya tanya, Anda dapatkan dari mana gitu loh? Pita suara dan suara yang Anda punya itu Anda dapatkan dari mana? Saya lahir seperti ini, Bang. Ya lahir, berarti ada yang mengadakan Anda kan? Ya proses alami tadi, Bang. Proses alami yang membuat Anda ada. Nah proses alami ini terjadi ada nggak yang menyebabkan? Ya ayah dan ibu saya, Bang. Loh, tadi Anda sebagai ayah aja mengatakan Anda tidak berdaya. Anda hanya mensuntikkan air. Saya tanya istri Anda mengolah nggak? Istri Anda mengolah nggak? Misalnya nih, mengatur rambutnya, memasang kakinya, memasang tangannya, memasang lambung yang Dia ada dalam... mengolahnya tanpa dia menyadarinya, Bang. Nah, berarti itu terjadi ada yang mengadakan tanpa Anda sadari. Itulah yang disebut Tuhan.
Makanya Tuhan itu maha hadir bagi orang berakal. Karena kalau Tuhan itu tidak maha hadir, mustahil semua ini bisa terjadi. Bisa juga tanpa Tuhan kok Bang. Buktinya Anda tidak mampu hanya menyuntikkan air, kok bisa terjadi? Buktinya sekarang ini Tuhan tidak bikin apa-apa soal saya. Loh, kok bisa kayak gitu? Mungkin karena menurut Saya Anda bilang Tuhan itu harus dilihat. Tuhan lu enggak ada Tuhan gitu. Saya bilang Mungkin sekarang maksud ya, Anda, Tuhan mungkin tuh maksud enggak ada. Anda, Tuhan itu ada ketika Anda bisa melihat dengan mata, gitu. Setidaknya yang dia lakukan seperti dulu-dulu itu yang saya, ini kan pertanyaan saya tadi. Iya. Wah, kenapa agama-agama itu ketika mendeskripsikan kehebatan Tuhan itu mengacunya ke masa lalu? Kenapa tidak ke masa sekarang ini? Ya, sekarang tidak ini ada aja. bukti Sekarang bahwa ini masa aja sekarang dulu. ini, Sekarang masa ini. sekarang ini Tuhan Oke, melakukan sekarang ini aja. hal-hal Oke, seperti oke, yang oke. Tuhan Oke. lakukan di masa lalu. Oke, sekarang Yaitu ini membelah aja. lautan Sekarang ini. untuk Musa, Sekarang membelah ini bulan aja. untuk Nabi Muhammad, Oke, dan lain-lain. Sekarang ini aja. Ketika Anda makan, kenapa gigi Anda tidak memanjang? Kenapa justru rambut aja yang memanjang? Kenapa nonot Anda itu tidak memanjang? Siapa yang menahannya? Padahal nutrisi sama-sama masuk di lambung Anda. Kenapa gigi Anda nggak memanjang? Cuma rambut. Siapa yang menahan itu, Bang? Anda. Saya belum belajar soal itu Bang. Pasti ada penjelasan ilmiahnya itu. Ya sekarang Anda tunjukkan aja coba. Anda kan berbicara mengenai keberadaan dan mukjizat Tuhan hari ini. Saya tanya, sedikit itu ada siapa dalam yang kode menahan genetika gigi Anda masing-masing sampai makhluk gigi Anda gitu, tidak Bang. bertumbuh? Siapa yang menahan gigi Anda sampai tidak bertumbuh? Selayaknya rambut Anda begitu. Biarpun Anda tidur, rambut Anda tetap bertumbuh. Siapa yang menahan gigi Anda sampai nggak bertumbuh? Itu ada di kode genetika, bukan soal siapa yang menahan Bang. Loh. Hebat kali Abang ini. Makanan masuk ke dalam tubuh Anda. Ada yang mengaturnya kemudian. Bukan Anda yang ngatur. Ada yang mengatur ke rambut. Ada yang ngatur ke gigi. Bukan Anda yang mengatur. Tetapi Anda yang mengatur di balik semua pengetahuan Anda. Anda ingin mengatakan, oh tidak, itu terjadi dengan sendirinya. Ya, itu ada Justru di dalam karena kode itulah genetika, yang Bang. disebut keberadaan Tuhan. Karena Anda tidak berdaya kemudian memahami dan mengatur jasad Anda, maka Anda membutuhkan Tuhan untuk mengatur itu. Tapi Anda tidak beriman. Kenapa? Karena Anda hanya beriman kepada yang Anda lihat. Sekarang Anda lihat akal Anda enggak? Apakah Anda melihat akal Anda? Akal itu apa Bang? Akal itu adalah pengetahuan, sumber pengetahuan atau implementasi dari pengetahuan sampai Anda bisa berbicara soal jawab dengan saya. Itu karena Anda punya akal. Pertanyaan saya, apakah Anda punya akal? Kalau akal adalah sumber pengetahuan, berarti buku termasuk dong Bang. Nah, buku ini adalah media untuk menjadi bahan input untuk otak sehingga kita bisa memahami isi daripada tujuan buku itu dituliskan. Apa yang dipakai untuk menelaah? Itulah otak. Hasil dari otak ini yang disebut akal. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda punya akal? Simpel kan? Kalau hasil dari otak ini itulah akal, berarti akal itu pengetahuan maksudnya. Enggak, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda punya akal? Jawab aja dulu. Kalau akal itu seperti yang Bang Zuma Pertanyaan jelaskan saya, saya mulai, punya. mulai. Apakah Ya, saudara begitu. punya akal? Ya seharusnya punya kalau definisinya mulai. seperti yang Bang Zuma Sekarang, bilang. apakah, saya ulang lagi, apakah Anda punya akal? Ya punya Bang. Punya. Bisa Anda tunjukkan kepada saya? Bisa Bang, tapi butuh alat. Silakan tunjukkan akal Anda kepada saya, silakan. Aku pingin lihat. Saya sekarang tidak punya alat di sini Bang. Maksudnya apa nih? Macet. Ada alat yang bisa mengukur gelombang otak kita Bang. Ya, saya tidak tanya otak, bro. Saya tidak tanya otak. Kucing juga berotak. Monyet pun berotak. Yang saya tanya akal.
Yang saya Ini tanyakan. bang, kalau akal seperti yang abang sampaikan tadi, bahwa akal itu adalah dan akal itu berupa pikiran-pikiran, dan pikiran-pikiran semuanya itu adalah energi, maka energi itu bisa diukur bang, dan ada alat Sekarang, ukurnya memang. Yang saya tanya, Tapi Tuhan apakah Anda mau punya diukur pakai akal? apa, Bang? Apakah Anda punya akal? Itu dulu pertanyaan saya. Apakah Anda punya akal? Ya, akal Anda tadi, mengatakan ya punya. makanya tadi saya tanya dulu ke Bang Anda Roma. mengatakan Anda punya akal akal. itu apa? Jangan sampai pengertian akalnya abang dengan pengertian akalnya saya tuh beda. Begitu. Oke, silakan Anda definisi akal itu apa? Akal adalah Saya enggak punya definisi akal, Bang. susah memang kan? Susah. Anda mengatakan Saya Anda punya akal. definisi otak dan pikiran-pikiran. Kalau akal Oke, saya otak agak dan abstrak pikiran-pikiran. begitu. Oke. Kita tinggalkan akal karena Anda nggak paham. Sekarang begini, pikiran itu apa? Ya benar, maaf ya Bang, saya tidak paham kalau akal. Apakah Anda punya pikiran? Iya, saya punya, Bang. Oke, coba tunjukkan ke saya. Pikiran-pikiran itu adalah yang sedang saya pikirkan sekarang. Sekarang tunjukkan ke saya dong. Saya ingin ditunjukkan Iya, saya menyadarinya. Selayaknya Anda ingin ditunjukkan Tuhan Allah. Saya pun ingin minta ditunjukkan pikiran Anda itu mana. Coba tunjukkan pikiran Anda itu ke saya. Ini pikiran saya ada sekarang sementara saya berpikir, Bang. Dan itulah yang ditunjukkan oleh kesadaran saya. Tunjukkan ke saya. Mana saya tahu. Mana. Saya mau lihat pikiran Anda itu apa. Mau tahu saya. Harus ada objek dong ya. Ya Karena ini Anda pikiran berbicara saya. mengenai Tuhan. Anda berbicara mengenai Tuhan harus ada objek. Sekarang saya pun ingin objek. Tunjukkan pikiran itu kepada saya. Silakan. Nah, hubungan dengan pikiran saya dengan Tuhan apa, Bang? Ya. Anda menolak Tuhan karena Anda tidak melihatnya. Sekarang saya menolak Anda itu manusia punya pikiran karena saya tidak melihat Anda punya pikiran. Mana tunjukkan pikiran Anda ke saya kalau ada. Oke, saya mengerti maksud abang. Jadi gini, Ya, silakan. pikiran saya itu subjektif, Bang. Tentu saja abang tidak bisa melihat pikiran saya, karena itu subjektif, adanya di saya. Berarti boleh dong saya mengatakan Anda tidak berpikir, alias Anda monyet? Boleh? Boleh, boleh, Nah, Bang. berarti Anda monyet. Itu menurut abang. Loh, saya tidak melihat pikiran. Pada diri Anda itu saya tidak melihat pikiran. Yang Anda katakan, saya punya pikiran. Minta saya buktikan. Mana pikiran Anda? Anda tidak bisa menunjukkan. Berarti Anda seperti monyet. Karena saya tidak melihat ada pikiran di Anda. Tapi pikiran saya ada, karena itu makanya saya bilang bahwa buktikan. pikiran itu Tunjukkan. subjektif. Itu saya yang sadar dengan pikiran itu. saya. Tunjukkan pikiran Anda itu Itu ke saya. subjektif, Bang. Tunjukkan Saya tidak pikiran bisa menunjukkan. Anda itu ke saya. Tunjukkan. Saya tidak bisa menunjukkan karena itu adalah subjektif saya. Berarti pikiran Anda tidak ada. Manusia Menurut yang abang. tidak punya pemikiran itu orang gila. Setuju nggak kita? Berarti saya bisa mengatakan hal yang sama tentang Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak ada. Nah, Karena seperti abang analogikan tadi bahwa Tuhan seperti pikiran saya. Oke, baik. Sekarang begini, Abang Bung. mengambil kesimpulan pikiran saya tidak ada, pikiran saya monyet dan sebagainya. Saya bisa mengambil kesimpulan yang sama tentang Tuhan. Silakan Ya kan? aja. Itu kesimpulan Anda. Iya. Silakan aja. Oke, Iya, silakan iya. aja. Terima kasih, Sekarang Pak. kita masuk poin naik level kedua kita. Oke, naik level kedua kita. Ketika kemudian Anda ingin melakukan persetubuhan dengan istri Anda, apakah kemudian diawali oleh pikiran atau tidak? Jawab dulu. Apakah sebegitu aja? Begitu Anda lari, takut masuk ke kamar, udah selesai. Apakah diawali pikiran dulu atau tanpa pikiran dulu? Itu privasi sih, Bang. Nah, ini. Apakah diawali pikiran dulu atau seketika langsung main hantam aja? Sebenarnya pertanyaan itu sifatnya privasi. Ya nggak apa-apa kok, privasi pula. Anda kan ingin berbicara tentang kebenaran pikiran Anda ada atau tidak. Artinya gini, Bung, ketika kita naik level tapi berbicara kok mengenai konsep beloknya keberadaan ke kita. hubungan suami istri kan gitu. Enggak, iya betul. Sebelum Anda melakukan itu, apakah ada intrik dalam diri Anda untuk berpikir melakukan itu? Aku ingin melakukan ada nggak?
Ada nggak bang? Ada nggak pemikiran itu? Pingin melakukan, ini tugas dan tanggung jawab saya kepada bini saya. Bini saya butuh juga, aku juga butuh. Ada nggak kemudian pikiran-pikiran itu muncul sebelum Anda melakukan? Ada nggak? Bung? Ada Bang Suma. Ada kan? Tidak mungkin Anda melakukan itu tanpa berpikir. Anda pasti memikirkan dulu. Artinya dari sesuatu yang abstrak, yang tidak nampak, melahirkan tindakan yang nampak. Nah, bagaimana dengan Allah? Yang tak nampak bagi diri Allah melahirkan satu tindakan yang nampak. Inilah bukti keberadaan Allah. Anda menggauli bini Anda pada malam hari, bukti bahwa pikiran Anda itu ada, diimplementasikan dengan tindakan. Bukti adanya Allah diimplementasikan dengan tindakan adanya ciptaan berupa alam semesta. Itulah bukti bahwa pikiran Anda ada, itulah bukti bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu ada. Jadi tidak perlu Anda melihat mana ya pikiran saya. Pikiran saya di mana ya terletaknya? Mana ya pikiran saya? Nggak perlu Anda mencari pikiran. Anda melihat, Anda cukup melihat kemudian keadaan setelah Anda berpikir apa yang Anda lakukan. Tindakan-tindakan Anda inilah bukti bahwa pikiran itu ada. Tindakan Anda menggauli bini Anda, bukti bahwa pikiran itu ada, pikiran Anda itu ada. Begitulah Allah, bukti adanya Allah, adanya alam semesta ini. Selesai. Belum bang, belum selesai. Belum selesai. Oke, setelah Anda berpikir, Anda ingin menggauli bini Anda, apakah menggauli bini Anda itu didasari oleh hasil pikiran atau tiba masa tiba akal aja? Lucu itu nanti. Ayo. Gini bang, yang saya mintakan tadi bukan soal saya menggauli siapa ya begitu. Tapi yang saya mintakan kan Allah itu maha kuasa, Tuhan bukan cuma Allahnya abang aja. Tuhan semuanya ini kan maha kuasa nih. Siapa bilang? Tapi Hanya Tuhanku yang maha kuasa. Hanya Tuhanku yang maha kuasa. Anggaplah seperti itu bang. Iya. Terus kenapa tuh nggak bisa tuh Rusia Ukraina didamaikan? Banyak penderitaan di sana bang. Israel Palestina tuh bang, kasihan banget bang. Kenapa bisa kayak begitu bung? Itu belahlah, bung. Kan belahlah itu bang, bulan aja dibelah bang, bulan aja dibelah. Kenapa nggak bisa belah si Israel bang? Belah si Israel atau belah si Saudi Arabia? Itu bukan pertanyaan kecil bang, justru pertanyaan sederhana yang tidak akan pernah bisa dijawab. Diam. Ya karena nggak bisa dijawab kan, makanya disuruh diam. Diam, pertanyaan saya itu pertanyaan itu menjijikkan. Sekarang begini, Bu. Ya, karena tidak bisa dijawab. Ini saya mau menjawab, makanya saya suruh Anda diam. Nyet. Monyet. Karena saya tahu, makanya saya suruh Anda diam, monyet. Tuh kan. Ya, kalau udah mulai maki-maki gini ya, ini aslinya nih. Tadi kan Anda sudah mengakui ini diri Anda wujud monyet. Tuhannya nih. Loh. Ini wujud Tuhannya yang keluar dari dari mulut, keluar dari dalam diri. Benar nggak tadi dia mengakui kalau dia sama seperti monyet? Benar nggak? Coba ketik di bawah. Benar nggak dia mengakui bahwa dia sama seperti monyet? Tidak ada yang mengakui itu. Saya mengatakan itu menurut Anda. Tadi kamu mengatakan kalau begitu saya juga bisa menyatakan hal itu sudah kepada jawab saja. Saya bilang kayak iya. Kenapa Allah tidak mampu mendamaikan Saudi Arabia dan Yaman? Kasihan itu Yaman. 500.000 anak-anak di sana itu udah kelaparan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya sebelum saya menjawab pertanyaan kamu tadi. Pernah nggak Anda membuat sebuah pekerjaan di rumah, misalnya bikin lemari atau bikin meja? Pernah nggak? Pernah. Nah, meja yang Anda buat itu berasal dari pikiran atau tiba masa tiba akal? Anda kerja tanpa ada pikiran? Saya buat dari kayu. Nenekmu kiper, udah turunin. Orang tak berakal, tak punya akal. Turun, Anda turun. Anda cebok aja 1 sendok, habis itu jilat meja tangan dibuat dari kayu. Turun. Anda nggak layak diskusi. Ini. Binatang nggak layak diskusi dengan makhluk berupa manusia. Ya, cukup Anda renungkan bahwa Anda meniduri istri Anda akibat dari Anda punya pikiran-pikiran. Setelah Anda berpikir, Anda meniduri istri Anda. Hasilnya apa? Hasilnya anak Anda. Lahirlah betisnya, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Oke?
itu buah dari hasil pikiran. Nah, sekarang Allah alam semesta, pencipta alam semesta ini menciptakan alam jagat raya ini sebagai implementasi eksistensi dirinya. Allah menghadirkan dirinya di atas muka bumi dengan cara dua. Yang pertama, menciptakan alam raya yang luas ini, tempat gugusan bintang-bintang. Kemudian Allah menciptakan alam kedua, yaitu alam kecil, yaitu manusia. Untuk membuktikan Allah itu ada, untuk membuktikan Allah itu hadir, Allah menciptakan dua alam. Alam semesta dan alam manusia. Apa itu tubuh manusia? Bagi orang yang berakal pasti tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Siapa yang mengatur kehidupan Anda? Siapa yang mengatur limpa? Siapa yang mengatur usus? Siapa yang mengatur jantung? Siapa yang mengatur penglihatan Anda? Jarak penglihatan Anda. Ketika Anda melihat kemudian objek, lantas pikiran Anda mengatakan, oh ini gelas. Anda bergeser ke kanan, melihat mangkok, oh ini mangkok. Bergeser ke kanan, melihat kopi, oh ini kopi. Siapa yang memberikan pengetahuan itu? Siapa yang memberikan pengetahuan secara spontan dalam benak Anda itu? Siapa? Oh saya sendiri. Nenek lukiper. Orang bisa tunjukkan pikiran Anda aja, Anda gak bisa. Apalagi bisa memahami ini kopi, ini gelas, ini komputer, ini bla 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 dan seterusnya. Siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hanya Allah yang memberikan pengetahuan tentang itu semua. Yesus tanya, Yesus ini apa? Yesus tak tahu. Begitu ku tunjukkan jam tangan, Yesus ini apa Yesus? Ndek nara. Tidak ada pengetahuan saya tentang itu, saya nggak tahu. Ku perlihatkan lagi HP, Yesus ini apa? Yesus pun tak tahu. Ya karena dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhan itu lebih dekat, Allah lebih dekat pada manusia ya daripada manusia itu sendiri. Pertanyaannya gini jemaah, tadi kan Leon itu Anda nggak nalar sebenarnya apa yang ditanyakan Leon tadi. Maksud Leon gini loh, Palestina itu kan Islam, ya kan? Kita setuju kan? Mayoritas di Palestina Islam. Dan Anda mengklaim bahwa Allah itu lebih dekat daripada ulat leher ya? Iya. Betul kan? Jadi berapa lama sudah Israel menindas Palestina dan sampai saat ini Allah yang Anda klaim Maha Pencipta itu belum pernah membantu Palestina untuk memenangkan peperangan ini. Bahkan yang terjadi Israel yang dikeroyok oleh Jazirah Arab tidak pernah kalah sama sekali. Itu yang saya anehkan loh. Dikeroyok katanya oleh Jazirah Arab. Ini dibalik-balik otaknya orang ini, dibalik-balik otaknya. Dibalik-balik otaknya orang ini. Jangan semua kita tahu sejarah. Dengar, penyembah bangke, dengarkan. Penyembah bangke, dengarkan. Yang ada adalah Palestina dikeroyok agak negara-negara Kristen tuyul. Jangan kau bahlul kau. Nah sekarang saya masuk ke dalil. Masuk ke dalil. Diam. Penyembah setan diam. Diam, dengarkan saya. Kau harus belajar sama saya. Kau harus belajar ya. Belajar baik-baik. Kau baca Ulangan 3221. Anda kosong loh. Penyembah bangke, dengarkan. Ulangan 32 nomor 21. Dengar ya baik-baik. Ku bacakan dalilnya ya. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku Tuhan akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang ummi. Jadi Allah memanjangkan umur Israel agar Allah puas menyakiti hati umat Israel. Allah memanjangkan umur mereka, keberadaan mereka, agar Allah puas membangkitkan cemburu mereka. Ini sumpah Allah di dalam Ulangan 32 nomor 21.
Mereka Bani Israel, diam dulu nyet, diam dulu nyet. Gurumu belum selesai nyet, diam dulu nyet. Dari tadi, Nyet, gurumu belum selesai. bernarasi Nyet, belakang Anda, Anda langsung nyet, diam dulu nyet. Penyembah bangke, diam dulu. Tenang. Diam. Ulangan 32 nomor 21 Anda baca. Saudara Juma ini bernarasi kosong, itu yang nggak saya bisa. Diam bangke, diam. Kalau Anda tidak Penyembah mampu, bangke, turunkan saya, diam. Juma. Kalau Anda Penyembah tidak mampu, bangke, turunkan diam. Saya belum selesai. Gurumu belum Anda selesai. sakit hati mendengar suara Anda kebenaran turun ini. kalau gitu, Anda turun. Penyembah bangke, diam. Anda kalah. Anda kalah. Saya mending dikalahkan oleh orang tolol daripada saya diskusi dengan orang bodoh kayak kau. Diam. Mampus. Selesaikan kau. Jadi Ulangan 32 nomor 21, mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Oke, mereka menimbulkan sakit hatiku. Bani Israel membangkitkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan menggunakan yang bukan umat pilihanku, dan akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Simaku datang besok. Jadi keturunan pembangkang perintah Tuhan yang membantah Nabi Isa alaihissalam dibangkitkan sakit hatinya dengan kecemburuan kepada kejayaan umat Islam. Mereka harus dipanjangkan umurnya. Kenapa orang-orang kenapa orang-orang Kanaan, kenapa orang-orang Saduki tidak dipanjangkan kemudian? Bani Edom kenapa enggak dipanjangkan usianya? Penyembah dewa Molok kenapa enggak dipanjangkan usianya? Penyembah dewa Baal kenapa enggak dipanjangkan usianya? Karena Allah sedang tidak ingin balas dendam kepada mereka. Kenapa Allah tidak memanjangkan usia pembangkang Nabi Nuh? Kenapa Nabi Tuhan tidak memanjangkan usianya orang-orang yang ada di Sodom Gomora? Kenapa? Karena Tuhan ingin membantai mereka sekaligus. Tetapi kepada Bani Israel yang membantah nabi-nabi, yang membunuh para nabi, Tuhan memanjangkan usia mereka supaya Tuhan puas sepuas-puasnya membalas dendam kepada mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Siapa bangsa ummi? Siapa bangsa yang ummi? Bangsa Israel. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan umat. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan rasa cemburu yang mendalam terhadap mereka dengan menggunakan yang bukan umat, bukan Bani Israel, dan akan menyakiti, akan merobek-robek hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Ayo dong. Jadi apa yang terjadi saat sekarang? Kesakitan hati, kecemburuan mereka terhadap kejayaan umat Islam mereka lampiaskan dengan menghancurkan Palestina. Anda mengatakan seluruh Arab memerangi Israel. Nenekmu kiper. Israel seorang diri berdiri tegak. Palestina seorang diri melawan puluhan negara-negara kafir laknatullah. Hasilnya Palestina masih berdiri dengan kuat sampai hari ini. Amerika membantu, semua negara-negara kafir laknatullah membantu. Apa yang terjadi? Palestina tetap berdiri hari ini. Darah bagi mereka adalah permainan, kematian bagi mereka adalah senda gurau. Orang-orang Islam Palestina tertawa dengan suara letupan bom nuklir dari manapun arahnya. Mereka hanya bisa mengatakan la ilaha illallah sambil tersenyum menunggu datangnya hujan rudal dari negara-negara kafir laknatullah. Apakah mereka rata dengan tanah habis? Tidak. Sampai detik ini mereka ribuan kemudian habis, mati, meninggal. Tapi apakah mereka habis? Tidak. Saban demi hari demi hari, orang-orang Palestina semakin banyak. Tapi apakah mereka dapat bantuan untuk ikut berperang bersama dengan mereka? Tidak. Orang Indonesia, ada tentara Indonesia ikut memerangi
Israel membantu Palestina? Tidak ada. Ada orang Madinah, orang Mekah, orang-orang Arab lain yang ikut bertarung di sana? Nggak ada. Palestina seorang diri menghadapi lawannya kafir laknatullah, sekutu-sekutu Israel, memberikan bantuan berupa senjata, berupa apapun itu untuk menghancurkan Palestina. Allahu Akbar. Palestina sampai hari ini masih tetap berdiri dengan teguh. Itulah pembuktiannya bahwa Allah itu maha besar. Dan ulangan 32:21 itu menampar kamu habis-habisan kiri kanan. Masih mau datang besok. Sekian teman-teman. Iya. Selamat siang semuanya, Juma dan Siang, Bos. siang. Ya, ini menarik nih bahasannya. Saya simak tadi masalah Palestina, Israel ya. Jadi saya mau bertanya ini. Saya pertanyaan simpel aja. Ya, kenapa Tuhan membiarkan mereka berperang sampai mati-mati bunuh-bunuhan? Ya tadi kan dalilnya sudah ada. Tuhan ingin balas dendam. Tuhan itu marah lah ya. Oh iya pasti. Kamu nggak lihat Sodom Gomora dan juga Bahtera Nuh masih buta. Nanti Tuhan itu kejam. Tuhan itu bukan kejam. Tuhan itu maha segala-galanya. Iya, kalau maha segala-galanya, maha tahu dan maha pengatur, kenapa dia membiarkan melihat matanya sendiri orang banyak terbantai, terbunuh? Nggak usah terlalu jauh bang. Nggak usah terlalu jauh. Bukan jauh. Ini kan Ya jauh lah simpel. itu. Anda Enggak lah. jauh. Kenapa Anda nggak berpikir aja? Kenapa Tuhan itu menciptakan manusia? Itu aja dulu. Mohon maaf Bang Suma, ini apa nih? Andi ini bukannya Google Bang Suma. Ya nggak apa-apa. Sekarang Anda melihat di rumah sakit. Nggak usah terlalu jauh. Anda lihat di rumah sakit. Oke. Tuhan Kenapa banyak orang sakit di sana? Kenapa banyak orang lumpuh di sana? Kenapa banyak orang stroke? Kenapa nggak berpikir aja? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Lebih baik tidak bagus, tidak usah diciptakan. Makanya saya juga berpikir kenapa Tuhan membiarkan mereka bunuh-bunuhan. Ya, namanya Tuhan. Ada nggak yang bisa membatasi Nah, Tuhan? berarti itu adalah asumsi manusia. Oh, bukan asumsi manusia. Iya. Di atas kehidupan manusia itu ada yang disebut Sang Khalik yang memiliki kehendak bebas. Dia mau maunya. Dia Oke. mau melakukan apapun terhadap makhluknya ya suka-suka dia. Sekarang Saya tanya sama Anda. Enggak, aku belum selesai Apakah ada? bertanya. Dengar. Sebelum Anda mampu berbicara kemudian. Saya Apakah mampu. dengar saya. Belum Sebelum jawab Anda itu. menjadi seorang laki-laki, apakah Anda ya yang mengatur diri Anda untuk naik ke bumi, masuk ke bumi, tercipta atau ada di bumi ini dengan jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan? Apakah Anda pernah berpikir seperti itu sebelum Tidak. Anda ada di bumi? Tidak. Tidak. Berarti ada yang mengatur. Saya nggak tahu. Iya. Mending saya jawab Kenapa? tidak tahu. Kenapa Anda tidak Mending berpikir? saya jawab tidak tahu daripada saya sok tahu. Nah, sekarang kalau begini, Begitu. berarti ada yang berkehendak. Berarti Anda juga sok Apakah tahu Anda mendiskusikan yang bagaimana berkehendak? Tuhan. Apakah Anda yang berkehendak untuk lahir sebagai laki-laki? Tanya saya. Jawab Kan saya. belum terjawab. Oke, cuma saya tanya ya. Sebentar Bang Suma, saya potong dulu sebentar. Ustadz Sugi, Pak De, Assalamualaikum. Ustadz Sugi, open mic. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Masya Allah, ragu-ragu saya akun. Apakah Anda pernah meminta supaya Anda atau mengatur supaya Anda tercipta atau ada di bumi menjadi laki-laki sebelum ada Anda di bumi? Pernah? Tidak. Tidak. Berarti Anda itu adalah makhluk yang dikuasai oleh satu kekuatan gaib yang mengatur diri Anda, yang maha berkehendak menciptakan Anda jadi laki-laki dan menjadi orang beleng-beleng kayak sekarang. Ada Oke. yang mengatur itu, Bung. Oke, saya ikuti narasi Anda, Bu. Gitu. Itulah yang disebut Tuhan yang maha berkehendak dan maha berkuasa. Ya. Oke? Karena Anda manusia- tidak bisa mengatur yang maha kuasa dengan seenak perut Anda yang Iya, hanya makanya adalah saya makhluk bertanya. lemah, makhluk hina tak berotak kayak Anda. Nggak mungkin. Makanya saya bertanya, apakah Anda berotak sehingga bisa menjawab mengapa Tuhan membiarkan Palestina dan Mau-maunya terbunuh-bunuhan? Tuhan. Emang siapa Anda yang mau mengatur Anda Tuhan? tidak bisa menjawab. Siapa? Loh, Nah. Al-Quran yang menarasikan itu. Allah tidak ditanyai apa yang Allah kerjakan. Manusialah yang ditanya apa yang Cuma- manusia kerjakan nantinya. Gini, seorang Zuma apakah sampai hati melihat seorang anak dibunuh? Ya kamu mau
menyamakan saya dengan Tuhan, itu kucuk namanya. Apakah sampai hati? Tidak. Berarti Tuhan yang kau deskripsikan kejam. Begitu. Nggak bisa dijawab. Otakmu rusak, udah otakmu rusak. Otakmu Saya rusak. tidak sanggup melihat Tuhan seorang itu anjing. mau-maunya, tidak ada yang bisa Ini, mengatur ya. Tuhan. Seorang Tuhan itu anjing. maha berkuasa. Betul. Tuhan itu Betul. tidak melakukan sesuai dengan kehendakmu. Betul. Kamu Makanya saya aja itu Saya tidak bisa bertanya. kemudian kau mengatur Tuhan. No. Kamu Iya. jadi laki-laki, kamu jadi perempuan, itu Saya bukan atas kan kehendakmu, bertanya. tapi atas kehendak Iya. Tuhan. Betul yang kau bilang. Betul yang kau bilang. Makanya saya Nah, terus bertanya, kenapa kamu ingin menggurui Tuhan? Loh, kenapa Tuhan Loh, membiarkan? kenapa? Tanya kepada Tuhan. Kau mau? Kau Di mana gali Tuhan? sekarang, Di mana kau Tuhan? masuk ke dalam liang lahat, Iya. ya, suruh orang timbun kau dari atas, kau tanya sama Tuhan, Emang Tuhan. kau sudah pernah menyaksikan orang mati kembali ke dunia? Iya, makanya ku tanya samamu, Nah, kalau kau jadi ingin kau bertanya jangan sok kenapa tahu tentang Tuhan, ya tanya Tuhan. kepada Tuhan. Kalau kau tidak pernah ketemu Tuhan, jangan sok tahu tentang Tuhan. Ya lah ini kau Itu sok tahu. saya. Lah ini kau sok tahu. Nah, saya akan bertanya. Ini kau sok tahu. Ini kau sok tahu. Kan tadi saya bilang, mending saya jawab tidak tahu daripada sok tahu. Nah, gitu. Anda bertanya kenapa? Kenapa ada bencana? Kenapa ada peperangan? Kenapa ada? Ya tanya kepada Allah. Kalau Anda ingin tanya, silakan Anda masuk ke kubur. Apakah Nanti kau ditimbun sudah dari pernah- atas. apakah kau Karena sudah- Al-Quran mengatakan, La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tetapi kalianlah manusia. Wahum Oke. yus'alun, yang ditanyai oleh Allah. Apakah kau sudah pernah bertemu Tuhan? Mati meja. Udah turunin aja Loh, orang kau kayak gini. turunin. Ini kan logika, Turun. bro. Dijawab. Turun. Kalau saya- Turun. Kau kemana aja ya? Kau kemana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi gini loh, akhi, mereka itu apa nggak mikir ya terhadap Tuhan mereka. Anaknya modar aja nggak bisa berbuat apa-apa Tuhan mereka. Sampai anaknya itu Ateis. teriak-teriak Eloi, Eloi lama sabaktani. Mereka Nggak ada ateis, pertolongan. Ahi. Ateis, Mereka ateis. ateis. Oh ateis, oh gitu. Iya. Oh lanjut. Mereka adalah orang yang tidak percaya kalau mereka punya kepala sendiri. Bukannya Kristen nyamar jadi ateis karena malu ngakui dirinya Kristen. Bisa jadi, tapi Nah, kita nggak. iya. Jadi Bisa jadi. Kalau saya membaca sih ini orang-orang Kristen yang malu dengan agamanya karena kalau ngaku Kristen babak belur dia. Lebih baik ngaku ateis gitu. Bisa jadi. bisa jadi. Bisa Ya. jadi. Kalau dia Kristen maka jawabannya orang Tuhanmu aja anaknya modar nggak bisa ngapa-ngapain. Kan begitu. Lanjut. Aduh, pasien ini kenapa ya? Ateis mulai rame ini di komal-komal ini, Bang. Ya betul yang dikatakan Ahisugi itu. Mereka sudah malu ngakui Tuhan mereka. Iya. Tapi Oke, jadi saya kalau- izin ibadah dulu, sahabat. Silakan dilanjut. Ibadah Siap, saya dulu siap. sambil monitor ya. Yuk. Standby Silakan. kita. Iya. Oke. Siap ya, Ko. Ya, jadi memang begini, Akisugi. Tadi malam juga ini ateis semua yang ngaku. Tapi kalau disenggol-senggol dikit, kayak gimana gitu. Nggak logis bang Palopo. Ada ateis kok bela Israel itu nggak logis. Yang bela Israel mati-matian yang menjilat pantat Israel itu Kristen. Walaupun sebenarnya Israel itu jijik dengan mereka, tapi mereka tetap aja menjilat. Ya, kalau saya baca mereka ini orang-orang Kristen bukan ateis. Apakah mereka mengaku takut berdosa ketika mengaku ateis? Tidak, karena memang diperintahkan di dalam kitab mereka untuk nyamar-nyamar. Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ada yang ngaku ateis, ada yang ngaku kejawen, bahkan ada yang ngaku Islam. Mereka Betul, itu tidak betul. segan-segan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh jangan heran, mereka ini memang diperintahkan untuk berbuat seperti iblis. Ya, berbuatlah cerdik kamu seperti ular. Ular itu iblis. Di dalam Bible ular itu simbol iblis. Tidak pernah ular itu digunakan simbol kebaikan. Bahkan Yesus mengutuk orang-orang Yahudi itu sebagai ular beludak. Ya, itu artinya apa? Iblis. Mereka memang diperintahkan untuk seperti iblis.
Nah, jadi jangan heran ketika mereka itu nyamar-nyamar dan sebagainya, karena mereka itu takut. Ya, takut dibalikkan apa yang dia tanyakan itu ditampilkan ke muka mereka. Seperti tadi, kenapa Allah tidak menolong Israel? Maka jawabannya adalah, ya jangankan Israel, emang Israel siapa? Palestina siapa? Anaknya sendiri modar aja dia nggak nolong. Sampai anaknya teriak-teriak, Eloi, 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 lama sabaqtani. Kan begitu? Betul. Iya kan? Jadi begini Ustaz Sugi, kenapa pas bener ya? Kemarin ini komal saya ada nggak yang ngaku kejawen, tapi pas saya selidiki kejawen Yunani. Kejawen Yunani. Kok bisa pas gitu ya Ustaz? Ya iya, memang mereka diperintah nyamar seperti iblis apa? Untuk berbuat seperti iblis gimana sih? Iya. Ketahuannya begini Ustadz Suki, pada saat mereka itu ditanya dasarmu apa, dia keceplosan kalau Alkitab kami begini. Nah itu, itu dia. ketahuannya di situ. Nah, kejawen Yunani ini. makin kesini makin kesono nih Ustaz Sugi. Tapi Mereka orang-orang yang udah frustasi sebenarnya Bang Palopo. Pas bener Debat kata sama Bang Islam Sugi, kualitasnya kalah jauh. Iya kan? Makanya Pak deh. Mau kritik teks mereka nggak bisa baca original. Mau bahas ayat-ayat hafalannya kalah. Terus apa modal mereka mau debat dengan kita apa? Nggak ada modal mereka. Makanya yang ada adalah frustasi, nyamar-nyamar dan sebagainya. Begitu. Ya. Kita sapa dulu Pak Leon. Selamat datang untuk kedua kalinya. Selamat bergabung lagi. Ya, Pak Leon, saya sedikit. Ketika tadi Anda bertanya siapa saksi, saya boleh tanya nggak Pak? Ketika anak Anda mengatakan, ayah, ada nggak saksinya waktu saya dibikin? Apa yang Anda akan jawab, Bang? Saya dan ibumu, karena dua orang itu. Saksinya, anaknya itu menanya saksi. Saksi waktu dia dibikin. Jangan-jangan saya Saksikan ini dua. apa gitu. Anak loh. itu dibuat oleh dua orang. Kalau ayah ibu itu pelaku, Pak. Itu pelaku, saksi. Sama seperti Anda tadi. Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Adalah malaikat, laki dan perempuan. itu kan pelaku. Nah saksinya ini Bang, saksinya. Jadi anak Anda itu menanyakan, ayahku siapa Setahu saya saksinya tidak ada waktu saya orang dibuat yang gitu loh. menyaksikan Apa seperti yang Anda akan itu jawab? kecuali di film-film bokep. Nggak bisa dijawab nggak Bang? Apa yang Anda akan jawab? Aduh Sebenarnya sinyalnya. gampang jawabnya. Ya. Tidak ada orang yang melakukan itu dengan disaksikan banyak orang. Nah, pertanyaan Anda itulah jawaban dari pertanyaan Anda. Ya, begitu Bang ya. Poinnya sudah di situ. Artinya begini Bang Leon. Artinya tuh begini loh Bang Leon. Begini ya, saya Bang mau Leon. kalimatkannya. Jawabannya Artinya gini ya. Bang Leon. Artinya Jawabannya begini adalah loh. bahwa penurunan wahyu itu tidak bisa disaksikan oleh siapapun, sama seperti hubungan seksual suami istri. Begitu. Artinya begini Bang Leon, pada saat itu dianalogikan, di situ ada pelaku dan di situ Anda meminta saksi. Jadi tidak semua kebenaran itu harus ada saksinya dan tidak semua hal yang harus kita percayai itu ada saksinya. Seperti anak ini mempertanyakan itu bukan berarti dia percaya itu harus ada saksinya, tetapi mempercayai bahwasannya saya ini lahir karena hubungan suami istri, ibu dan bapak, kan gitu. Tetapi tidak meminta tidak butuh saksi, gitu loh. Jadi ukuran kebenaran bukan karena ada saksinya. Ada dia lihat ayahnya dan dia lihat ibunya, kan begitu. Jadi nggak perlu ada saksi memang. Nah ini kita dia nggak lihat waktu Jibrilnya, pembuatan kita kan nggak belum lihat jadi, Allahnya. Pak. Kan Jadi beda ini. sedikit Bang Erwin. Lanjut. Ini analoginya ndak apple Sedikit to Bang Leon, apple, sedikit begitu. Bang Leon. Bang Leon sedikit. Jadi menurut Yesus sendiri, kesaksian manusia itu nggak penting. Ya, Anda baca dalam Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bukan kesaksian manusia yang penting bagi Yesus, bukan.
Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang menjadi saksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi saksi tidak harus manusia, tapi saksi itu berupa bukti. Bukti ketika dia itu diutus, ini loh buktinya. Ya, seperti itu. Bukan masalah ada yang menyaksikan. Kalau ketika wahyu itu turun kepada seseorang nabi, lalu ada yang menyaksikan, maka yang menyaksikan ikut jadi nabi jadinya. Maka tidak perlu saksi di situ. Begitu. Bisa begitu. Sama dengan yang tadi analoginya Pak. Ketika Pak Leon ada saksinya waktu anak itu dibikin, jangan. Argumen atas konsekuensi aja. Izin sedikit Bang, izin sedikit. Silakan. Silakan. Tadi itu udah dijawab sama Bang Juma, jawaban pertama Bang Juma itu udah ngunci banget ya. Saya cuma geser dikit doang. Ketika Bang Leon bertanya siapa saksinya, Bang Leon tahu nggak? Ya, begini Bang Leon kan bertanya siapa saksinya. Bang Leon tahu nggak? Kenapa Bang Leon bertanya saksi ini? Kenapa? Tahu nggak isinya apa itu? Saksinya, saya tidak tanyakan saksinya. Saya bilang bisa tidak dibuktikan bahwa memang malaikat yang datang atau Allah yang datang kepada Muhammad. Iya, Anda bertanya, ini sama Bang. Bisa. Saya buktikan, bentar Bang Imrus. Bisa nggak dibuktikan itu? Oke, saya buktikan. Nah, silakan. Oke, jadi, aduh ini berisik banget sih. Jadi kalau itu bukan dari Allah dan bukan malaikat yang mengantar, tidak mungkin Nabi Muhammad itu bisa mengalahkan Tuhannya Kristen. Karena yang mengantarkan itu, yang itu berasal dari Allah, yang mengantarkan itu adalah malaikat Jibril, maka sangat mudah mengalahkan Tuhannya Kristen. Contoh, saya kasih contoh ya. Di dalam Bible dikatakan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri, Kejadian 1 ayat 16. Sementara Al-Quran mengatakan bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari. Surah Yunus ayat 5. Dialah Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah cahayanya. Di situ dari kata nuron yang artinya cahaya yang dipantulkan. Ya, bulan adalah nuron, cahaya yang dipantulkan, artinya dalam bahasa Arabnya nuron. Nah, di sini kalah telak ini Tuhan Nyoten ini. Karena mengatakan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri sebagaimana matahari. Karena di situ dikatakan berfirmanlah Allah Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yakni benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Berarti bulan memiliki sinar sendiri. Ini adalah pernyataan paling koplak yang tidak sesuai dengan logika. Alhamdulillah Al-Quran dengan mudah membalikkan ting, Tuhannya Kristen kalah, ya kan? Itu bukti bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Mantap kan? Itu iman Anda. Loh, bukan cuma iman, bisa dibuktikan. Mana yang benar? Apakah Tuhan memantulkan cahaya matahari atau bulan memiliki sinar sendiri? Kan bisa kita lihat fenomena yang terjadi ketika terjadi gerhana bulan misalnya. Ya, Bang. Itu iman. Bukan. Bang Zuma tadi aja iman. Bukan iman, ini seluruh jasirat yang saya tunjukkan adalah ilmu pengetahuan. Sejak kapan ilmu pengetahuan adalah iman? Ya, itu fenomena itu bisa kita lihat ketika pembahasan para ilmuwan yang secara khusus membahas apa yang ada di Al-Quran itu. Loh, sebagai sesuatu yang ilmiah. Saya tanya ilmuwan membahas itu tidak pernah diterima sebagai satu jurnal ilmiah. Tidak bisa dicocok-cocokkan. Begitu juga Alkitab tidak pernah diterima sebagai jurnal ilmiah, sebagai memang iya, tidak karena ada satupun kitab suci di dunia itu ini cacat ilmu pengetahuan. Sebagai buku ilmiah. Kata siapa? Tidak ada. Kata Jadi siapa? usah dipaksa-paksakan, itu bukan bukti. Oke. Nggak ada, coba cari kalau ada Al-Quran dijadikan rujukan ilmiah. Oke, gantian. Aduh, gantian. Bikin malu aja kalau begitu. Kalau enggak mau gantian turunin Bang Palopo. Ini ilmu. Kita nggak perlu bicara dengan kotoran bernyawa. Ya, jadi gini. Al-Quran itu memang bukan buku ilmiah.
Bukan, tetapi ayat-ayat Al-Quran mencakup tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran itu buku petunjuk untuk orang yang bertakwa, tetapi di dalamnya ada ayat-ayat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Dan apakah ada orang ilmuwan memakai Al-Quran sebagai rujukan? Ada. Contohnya siapa? Dr. Kate Moore, seorang ahli embriologi modern. Dia menulis perkembangan manusia menurut ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Sekarang coba ilmuwan mana yang pakai biblos? Nggak mungkin, karena biblos cacat logika, cacat ilmu pengetahuan. Nah, yang saya bicarakan tadi silakan bantah. Ya, ketika kita berbicara membandingkan kitab suci, kita harus punya penengah. Karena kalau kita sudah bicara kitab suci, kembalinya ke iman. Kitab suci dengan kitab suci tidak bisa diadu. Makanya kita harus menghadirkan pihak ketiga. Karena yang kita bicarakan adalah tentang penciptaan, maka yang kita hadirkan adalah soal ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan menyelidiki tentang penciptaan-penciptaan itu. Dan ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa bulan memantulkan cahaya matahari. Ya, dengan fenomena yang bisa kita amati terjadi gerhana bulan, posisi bumi ada di tengah. Ya, matahari, bumi, bulan. Sehingga matahari, cahaya matahari terhalang oleh bumi sehingga bulan tidak bersinar. Kan begitu. Kalau bulan itu bersinar, kalau bulan itu memiliki sinar sendiri, maka seandainya bumi di tengah sekalipun tidak terpengaruh oleh bulan. Fakta. Gitu loh. Ya, jadi Tuhan Anda dikalahkan oleh Al-Quran. Itu bukti bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap jawabanku. Masya Allah. Jadi kalau sangat simpel, nggak mungkin ada terjadi gerhana. Gerhana kan kalau ya, boleh ya. Kalau bulan memancarkan cahaya nggak mungkin. Kalau mau menanggapi, bantah pernyataan saya bahwa bulan tidak memantulkan cahaya matahari. Bantah pakai jurnal, pakai artikel. Silakan. Kalau enggak diem, enggak usah ngomong. Sebentar. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Ya, jadi begini. Setahu saya tidak ada satu konsensus ilmiah dari para ilmuwan yang mengakui Al-Quran ataupun Alkitab sebagai sumber. Buktikan dulu bahwa Al-Quran salah mengatakan cahaya bulan itu memantulkan cahaya matahari. Saya mengatakan berarti kalau begitu Al-Quran benar. Kalau begitu Al-Quran benar. Belum tentu. Loh. Ayolah, Anda harus konsisten. Al-Quran salah atau benar? Kalau salah, ini benar, Bang. Makanya saya mau menunjukkan sesuatu yang diakui oleh para ilmuwan. Benar. Kita mengkerucut nih. Kita mengkerucut nih. Aduh. Mute. Saya nggak mau diajak ngalor ngidul. Saya tidak mau diajak ngalor ngidul. Kita langsung fokus kepada pembahasan. Kalau Al-Quran itu salah karena mengatakan bulan itu memantulkan cahaya matahari, bawa datanya. Ya, ini loh yang benar Bible, ini datanya. Harus seperti itu, nggak usah ngalor ngidul, nggak perlu saya ngalor ngidul. Ayo, buktikan Al-Quran salah yang telah mengatakan bulan memantulkan cahaya matahari di dalam surah Yunus ayat 5. Ayolah, langsung fokus, nggak usah ngalor ngidul. Saya nggak mau ngalor ngidul. Ayo, berani? Kalau berani silahkan ngomong, kalau nggak berani turun. Gampang kan? Ayo, silakan bawa data. Bulan tidak memantulkan cahaya. Kalau Anda bisa membuktikan Al-Quran salah, dan akan saya injek-injek, akan saya kencingi kalau Al-Quran salah ya. Ayo. Berani? Pertama-tama subjek pembicaraannya bukan soal bulan. Kenapa Anda bawa ke bulan? Subjek pertanyaan saya cuma satu, buktikan. Gitu. Itu sudah saya buktikan bahwa kalau itu buktinya bukan bulan, dari gitu. Allah, kalau itu bukan dari Allah, kenapa bisa mengalahkan Tuhanmu yang begitu goblok mengatakan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri? Ayo. Kalau Anda mau bawa bukti ilmiah, ya,
Anda harus melakukan seperti yang dilakukan Sir Isaac Newton dengan buku Principia. Itu Untuk bukti apa ilmiah. saya membawa Buku bukti Principia lain? karya Sir Isaac Untuk Newton. apa saya membawa bukti Lah, lain Anda kalau bilang saya harus bukti. bentar. Untuk apa saya bawa bukti lain kalau saya sudah bisa membawa bukti yang sudah disepakati secara umum? Tidak ada satu Disepakati orang siapa? pun yang Secara umum oleh siapa? para ilmuwan sepakat bahwa bulan itu memantulkan cahaya Mana ada matahari. konsensusnya? Tunjukkan, jangan ngarang. Mana Aduh. konsensusnya? Tunjukkan, Sekarang jangan ngarang. tunjukkan kepada Konsensus saya tahu siapa. nggak? Tahu Bentar. konsensus? Anda tahu Siapa yang konsensus? menentang? Anda tahu Tunjukkan konsensus? siapa yang menentang bulan memantulkan cahaya matahari. Tunjuk orangnya. Ayo tunjuk. Kenapa kalau bulan memancarkan cahayanya sendiri dan atau memantulkan matahari dan itu kemudian membuktikan Allah ada? Lah, apa hubungannya itu? Karena tidak mungkin kalau dia Tuhan-Tuhanan, pasti yang dikatakan itu salah. Kalau dia Tuhan yang benar, yang dikatakan itu betul. Bisa diuji secara ilmiah. Kan begitu. Tidak mungkin sang pencipta itu akan salah ngomong soal ciptaannya. Terbukti Biblos salah soal penciptaan. Contoh, di hari pertama ada terang, tapi mataharinya nongol di hari keempat. Ini Tuhan goblok namanya. Mana ada terang tanpa ada benda penerang. Ini Tuhan goblok namanya. Kan begitu. Lihat apa yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran menjelaskan bahwa matahari itu adalah sumber dari penerang itu. Ya, di situ dikatakan Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah yang memantulkan cahayanya karena dari kata nuron. Nah, udah Bang Palopo nggak ada lawan, nggak ada perlawanan kecuali hanya menggonggong saja. Turunin, ganti Bang Palopo, ganti. Udah nggak ada lawan, ganti Dia dulu. menyimpulkan sendiri, tidak ada perlawanan, padahal dia nggak bisa jawab. Kalau Anda mampu melawan, jangan cuma modal bacot, tunjukkan ada ilmuwan yang secara fakta menunjukkan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri. Itu saja tantangan saya. Tunjuk. Nah, kalau mana ilmuwan? Semua ilmuwan sepakat. Tadi sudah saya tunjukkan buktinya. Kalau bulan itu tidak memantulkan cahaya matahari, maka ketika posisi bumi di tengah, bulan tetap bercahaya. Tetapi karena bulan itu memantulkan cahaya matahari, ketika bumi berada di posisinya di tengah, matahari, bumi, dan bulan, maka bulan tidak bercahaya. Itu fakta. Nggak usah kita ngomong yang terlalu tinggi. Untuk apa pakai kata-kata yang terlalu eksklusif. Tapi isinya zong. Tai itu walaupun dibungkus dengan kertas emas, kalau isinya tai tetap tai. Ya. Namanya roti walaupun dibungkus pakai koran, kalau isinya roti. Jadi nggak usah dibungkus dengan kata-kata yang eksklusif, ya, yang eksplisit, tapi isinya tai, nggak ada gunanya, tahu. Jadi kan sebenarnya kan sudah jelas ya, Ustadz Suki itu sudah membawa dua data ya di dalam Al-Quran dan Bible, di mana di situ sama-sama menceritakan tentang cahaya ya kan, cahaya yang didapat, yang dijelaskan bulan. Dari mana asal cahaya bulan ini? Nah, di Al-Quran sesuai dengan fakta dan sesuai dengan penelitian di zaman sekarang. Nah, tapi di dalam Bible itu tidak sesuai dengan penelitian ilmuwan sekarang. Nah, di sini dituntut kejujuran sebenarnya Ustadz ya. Dituntut kejujuran untuk mengakui pengakuan bahwasannya, nggak usahlah dulu mengakui kebenaran Al-Quran, tetapi mengakui bahwasannya di Bible itu tidak sesuai dengan penelitian ilmuwan sekarang dulu. Nggak sesuai gitu. Nah, pada saat mau mengakui di Bible pernyataannya tidak sesuai dengan ilmuwan sekarang, nah disinilah mulailah berakal dan berpikir, pantaskah ini yang disebut firman dari Tuhan? Begitu. Penantang Bang Zuma naik, kayak gitu loh ya. Jadi yang merasa ingin menantang Bang Zuma, yang suka ngoceh-ngoceh di komal-komal, ya gitulah. Mumpung Bang Zuma ada waktu untuk ya menantang lah ya. Jadi penantang silakan ya, silakan. Cuman bawa otak gitu dikit loh, jangan kayak yang tadi. Aduh, hancur. Ustadz Sugi, doyan donat Ustadz Sugi? Wah, ya doyan banget dong.
Jadi begini Ustaz Sugi, saya mau tanya, ini kan selama ini kan kita sudah menyampaikan tentang kebenaran di antara dua kitab gitu ya, yang sama-sama mengklaim kitab suci. Nah yang saya ingin tanyakan ini Ustaz Sugi, kebenaran itu kan sebenarnya mereka tahu apa enggak sih gitu loh. Padahal kan sudah terpampang nyata, terpampang nyata kata hari ini kan, tapi mereka masih menolak. Ini ada apa ini? Why not ini Ustaz Sugi? Silakan. Jadi mereka itu menganggap bahwa kebenaran itu hanya bisa berdasarkan iman. Padahal kebenaran itu bukan berdasarkan modal iman. Kalau iman itu bisa menjadi tolak ukur sebuah kebenaran, maka tidak ada agama yang salah. Ada orang nyembah sapi, imannya bahwa sapi itu Tuhan. Ada orang nyembah gunung, imannya bahwa gunung itu Tuhan. Ada orang nyembah laut, maka imannya mengatakan laut itu Tuhan. Ya, apakah bisa iman itu dijadikan sebuah tolak ukur kebenaran? Tidak bisa. Ya, jadi yang bisa dijadikan tolak ukur kebenaran itu adalah antara pernyataan dan fakta, antara data dan fakta. Itu yang namanya kebenaran. Nah, tolak ukurnya apa? Akal. Misalnya nih, saya melihat sesuatu misalnya pensil. Tapi saya katakan, oh itu bukan pensil, tapi itu cangkir. Itu bukan kebenaran. Ya, antara pernyataan dan fakta harus sesuai. Itu baru bisa dibilang kebenaran. Contohnya kalau di Bible dikatakan tumbuh-tumbuhan bisa hidup di hari ketiga. Mataharinya nongol di hari keempat. Apakah ini antara pernyataan dan fakta itu sesuai? Ternyata ketika kita belajar bahwa tumbuh-tumbuhan itu untuk hidup, dia memerlukan namanya proses fotosintesis. Ya, pengolahan zat makanan melalui daun. Nah, fotosintesis ini memerlukan sinar matahari. Apakah benar tumbuhan bisa hidup tanpa matahari? Pernyataannya benar, tapi kenyataannya tidak benar. Nah, ini namanya tertolak kebenaran yang seperti ini. Jadi, ketika kita beragama itu tidak bisa hanya modal imani saja. Kita beragama itu antara iman dan akal harus seiring sejalan. Iman tanpa akal buta jadi goblok, iya kan? Akal tanpa iman jadi ateis. Nah, bagaimana yang benar? Iman dan akal seiring sejalan, Anda akan jadi muslim. Begitu Bang Polopo. Iya. Memang perbedaan tuh sangat nyata ya, sangat jelas itu. Makan 3 bayar 1, makan 1 bayar 1. Yang katanya yang masuk akal itu makan 3 bayar 1. Nah ini kan gitu. Jadi kalau mau gila jangan ajak-ajak gila sendiri, ngapain itu Pak Ustadz ya? Ya siap. Kita sapa dulu Bung Dark, selamat siang. Bung Dark. Silakan, Bung Dark, dari Kristen atau Muslim, silakan. Bung Dark. Oke, standby di bawah dulu Bang ya. Oke, silakan teman-teman Kristen ya yang pengen diskusi santai gitu aja. Jadi soal keimanan ya terserah lah ya, Anda mau menuhankan asbak rokok mau apa gitu ya, terserah gitu ya teman-teman ya. Silakan yang ingin mencari kebenaran ya, bukan sedikit Bang Palopo. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Roslini yang telah turut andil dengan memberi MYR 2,50. Apa ini MYR-nya? MYR ini uang mana nih? Myanmar atau mana itu? Iya, Myanmar. Myanmar. Iya. Nah, itu ada berapa? Beli stiker lah ibaratnya kalau di YouTube itu. 9.000, Masya Allah, barakallahu fikum. Kita bukan menilai dari berapa jumlah besarnya. Malaysia. Ya, Malaysia. Ya, bukan Malaysia. Bukan masalah berapa besarnya, tapi keikhlasan Anda. Ya, terima kasih Bang Abang Roslini, barakallahu fikum.
Ini kalau ditulis tema seperti ini kok nggak ada yang datang ya. Tapi kalau nggak ada Bang Zuma, teriak-teriak semua. Mana Bang Zuma? Mana Bang Zuma gitu kan? Silakan untuk teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan naik. Yang kemarin nantang-nantang Bang Zuma, ini orangnya sudah ada di atas di sini, ditunggu. Silakan. Betul tadi kata Bang Erwin tadi udah diituin. Ya silakan naik ya, buat saudara-saudara Kristen ya kan. Silakan Anda naik, bertanya. Ada Bang Jumanya langsung. Jangan Anda nggak ada Bang Jumanya di tempat Anda, di kandang Anda sendiri loh. Di komal Anda teriak-teriak. Ya, kalau nggak teriak nyebut nama Bang Juma, kayaknya Anda gatel kayaknya nih ya. Gatel-gatel badan Anda nih Oten ya. Setiap hari loh. Nah ini ada di sini nih, ya, baca stikernya tuh, penantang Bang Juma naik, coba, disediakan tempat, tinggal naik Saya silakan. stand by dulu ya, mau sholat duhur, dilanjut yang lainnya monggo. Siap, Ustaz. Siap. Oke. Kalau nggak mau datang nggak apa-apa lah, daripada nggak ada, bawa congor juga nggak apa-apa. Leon naik, Leon. Daripada nggak ada lah. Leon naik. Iya. Naik aja. Lawan sama Bang Imrul saja lah sementara. Silakan Leon, diterima undangannya. Leon, silakan Bang Imrus, maju gondrong. Enggak, gini loh, Bang Leon apa sih yang Bang Leon pengen tahu apanya sih Bang Leon? Hah? Tuhannya Bang Leon pohon dia Tuhannya. Udah dijawab sama Bang Juma lengkap begitu, terang begitu, apanya lagi? Nah, Bang Juma jawabannya kalau iya, menurut saya kan enggak apa-apa kan. Mendingan geser lagi Bang, mendingan pertanyaan baru aja Bang. Kan saya yang nanya, Bang Juma jawab. Ya. Saya kan belum puas. Artinya diskusinya masih bisa lanjut, bukan diturunkan begitu. Siapkan duit, paus gitu loh. Lu pikir gratis apa? Jadi gini ya, Bang Leon, sebentar Bang Imrus ya. Jadi Leon, di dalam diskusi kita itu tidak ada tugas untuk memuaskan pertanyaan lawan diskusi, tetapi kita itu tugasnya memaparkan data dan menarasikan sesuatu hal sesuai dengan konteks pertanyaan. Masalah diterima atau tidaknya itu urusan Anda. Nah, pada saat Anda bertanya, sebentar Bang Leon, pada saat Anda bertanya, terus kita membawa suatu analogi, Anda harus memahami analogi tersebut. Bukan berarti yang menjadi pertanyaan kita analogikan itu disamakan, bukan. Tetapi namanya analogi, sebuah perimbangan di mana supaya kita itu lebih memahami apa yang menjadi jawaban itu. Gitu loh. Ya saya mengerti. Tapi asal dia apple to apple ya bisa lah. Tapi kalau nggak apple to apple kan sulit. Ya, apple to apple tuh begini, yang saya maksud. Pada saat Anda ingin ya seperti saksi tadi ya, mengukur kebenaran itu harus dengan saksi. Nah, kita analogikan apakah kebenaran itu saksi. Saya bilang sebentar. Buktikan saja begitu. Sebentar, makanya Anda biasakan mendengarkan dulu, nanti saya berhenti ngomong, Anda bicara. Nah, jangan tampakkan Anda itu manusia yang sudah berumur tapi tidak pernah diajari adab dari kecil. Gitu. Inilah Anda menampakkan diri bahwasanya Anda itu tidak berakal. Nah, sekarang saya ngomong Anda nyela. Ini saya bicara tentang pertanyaan Anda. Anda minta bukti. Nah, kalau kita mengukur kebenaran itu harus memakai saksi, ya kan? Kita analogikan. Yang seperti tadi, analogi bukan disamakan. Pada saat anak kecil meminta saksi bahwasannya saya lahir ini atas apakah ibu saya begini dan begitu, apakah anak kecil ini melihat apa yang orang tua lakukan? Kan tidak. Nah, pelaku
itu bukan saksi. Pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu sebagai pelaku, ya kan? Bukan berarti tanpa saksi itu bukan kebenaran. Nah, mengukur kebenaran itu dari fakta yang ada. Makanya tadi Ustadz Sugi membawa satu data. Data di dalam Al-Quran sesuai dengan fakta para ilmuwan sekarang diteliti itu sesuai. Nah, pada saat ada data di dalam Bible itu dikaji oleh seorang ilmuwan, itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, disinilah kebenaran bisa diukur dari data-data, dalil-dalil yang ada, gitu loh maksudnya. Silakan. Oke, disapa dulu. Kita sapa dulu. Apa ini? Ekspedisi. Wes, mantap ini. Ini mantap ini pasti. Namanya aja keren. Ekspedisi Open Mic. Ya. Dari Kristen, Protestan, atau Katolik atau Muslim? Apa? Ya, saya Kristen. Ya, saya Kristen. Ngerti soal yang abang bilang tadi. Oh, sebentar Bang Leon. Ini Ya. si Nehe ini. Ya. Yang Balopo, Nehe ini, Nehe. Oh, si Nehe. Ya, Nehe. Ya. Aduh, Nehe ini kau nyamar kau Nehe. Ya. Ya, Jadi saya silakan. saya cuma nanya. Silakan. Saya cuma nanya gini. Di mana ayat di Al-Quran itu bahwa mengatakan Muhammad adalah manusia yang sempurna yang tidak cacat? Kan Muhammad kan cacat. Di mana datanya Nabi Muhammad dicacat? Silakan. Oke. Ketika Nabi Muhammad lahir, dia dari lahir itu tidak ada kulit hitam, betul? Di mana datanya itu kamu nyebutkan itu? Saya cuma nanya, betul nggak? Ya, sekarang bahwa datanya kamu mengatakan Nabi Muhammad cacat itu di mana datanya? Itu Nabi Bu sendiri. Saya mengatakan bahwa sekarang narasimu itu bawa datanya. Tidak ada kulit, berarti manusia cacat Ya, dong. itu di mana tertulis? Dia manusia cacat. Itu tertulis di mana? Lalu kenapa Tuhan mengizinkan dia menjadi buta huruf? Itu tertulis di mana bahwasanya kamu mengatakan Nabi Muhammad itu cacat? Kenapa Allah itu mengizinkan dia menjadi buta huruf? Kau sudah mulai menghujat kayaknya. Tidak tahu baca, tidak bisa nulis. Longor. Kamu bertanya itu Nabi Muhammad itu cacat, kamu dapat dari mana? Apakah Allah itu bisa Ini manusia apa guguk sebenarnya ini? Ditanya, kamu mengatakan Nabi Muhammad cacat itu kamu dapat data dari mana? Tunjukkan gitu loh. Oke, kita buktikan ya. Oke. Saya ambil datanya. Sabar Bang Blender, sabar dulu Bang Blender, sabar. Penuh Bang Blender. Sabar. Jangan sampai keluar ilmu panglimunan kamu terus kabur nanti ya. Kenapa Pak Leon ini naik Jeddah ngopi? Jadi kalau naik itu Pak sudah siap data gitu loh. Ini room internasional ini ya, Bang Irwin ya. Iya betul. Kita tunggu nih mengeluarkan datanya. Oke. Ya. Oke. Di sini kan bertanya di sini. Iya, bentar dulu. Saya bertanya meminta bukti. Bukan saya Berarti bukti begitu. Sama-sama oten berjadu korkor lah di situ. Paduan suara lah kalian. Dengarin dulu saya. Di sini dikatakan bahwa berbeda dengan Nabi Ibrahim yang dihitam. Di mana itu tertulis? Dengar dulu saya. Itu di surat apa, ayat berapa tertulis? Kau baca kitab Maulid Al-Barjanji karya Syekh Jafar Al-Husain. Baca.
ini bicara kitab Al-Quran dengan Bible larinya kemana-mana sih Nehe ini. Nah, mana datanya? nah dia kan lahir dalam keadaan telah dikhitan, betul ya? Nah, jadi apakah ini merupakan sebuah kesempurnaan manusia normal? Sempurna lah. Loh, kan manusia normal itu semuanya lengkap, tidak ada yang tidak lengkap. Artinya bahwa coba datanya dulu lah, yang ditunjukin dulu datanya lah. Kewajibannya datanya dulu. Hah? Datanya dulu. Datanya kau minta. Kenapa kau Kamu tidak mengakui? Loh, bawa dari lahir. Ini datanya dulu kamu bawa. Aduh. Oke. Menurut beberapa laporan hadis, Ya, menurut Ya, aduh. Memang longor nih. kau dengarin saya. Menurut beberapa laporan hadis, Muhammad lahir tanpa kulub. di mana? Di mana itu datanya tertulis di mana? Oke. Contoh gini lah ya. Saya bertanya sama kamu, kenapa Tuhanmu meminta kamu itu makan daging darah dan makan daging manusia dan minum darah manusia di dalam Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini maksudnya gimana? Nah itu baru data gitu loh, ditunjukin. Gitu maksudnya.